2008 Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda, 2007 sampai 2008 English Course IPB Institut Prima Bakti, 2009 sampai 2014 Pondok Pesantren Matsaratul Huda Paneman Pamekasan, 2014 sampai 2015 Pondok Pesantren Darul Lughah Akror Pamekasan, 2015 sampai 2019 aktif di kajian ilmu tafsir Izaz Kairo Mesir. Kegiatan Ustadz saat ini mengasuh pondok pesantren tahfiz, aktif mengajar tahsin di Jepang, aktif mengisi kajian dan tahsin di Kairo, aktif mengajar tahsin di Wina, Austria, dan aktif mengajar tahsin di Indonesia. Demikian CV Ustadz. Ada yang perlu ditambahkan Ustadz? Sepertinya udah cukup Ibu, udah lebih dari cukup. Iya, baik Ustadz. Kalau begitu alhamdulillah. Alhamdulillah ya ibu-ibu soleh semua, kita sudah perkenalan dengan Ustadznya tadi. Jadi ibu Hidayah di sini sudah kenal ya dengan Ustadz ya. Baik, kita lanjutkan saja ke untuk apa? Ini ada yang Mbak Santi SP. Ini apa? Kedengaran Mbak? Punten. Maaf. Lupa di-mute ya. Iya. Mohon maaf tadi ada gangguan sebentar, maaf ya. Kita lanjutkan saja ya ke acara berikutnya, yaitu yang kita tunggu-tunggu gitu, ke acara inti, yaitu tausiah atau langsung dari Ustadz Fauzul Bari dengan topik syarat sah wudu dan aturan pemakaian kosmetik berdasarkan 4 mazhab. Untuk mempersingkat waktu mungkin ya Ustadz ya, kita ada waktu berapa ini? 43 menit ya Ustadz ya, mungkin untuk mengisi ininya Ustadz. Antara 30 sampai 40 menit ya Ustadz ya. Kajian kalian nanti akan ada dari jam 9 sampai jam 9.50 akan ada sesi tanya jawab, mungkin banyak ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan Ustadz untuk waktunya, persilahkan kepada Ustadz untuk mengisi tausiah pada hari ini. Monggo Ustadz. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan di pagi hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hamba yang dilaknat, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diazab karena tidak bersyukur kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam jangan sampai kita lupa. Kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengenalkan kepada kita semuanya apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah karena di sini waktunya ya sekitar 30 sampai 40 menitan Ibu ya. Iya Ustaz. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu yang begitu singkat ini untuk membahas sebuah tema sebagaimana yang sudah tercantum di pamflet-pamflet kan, yaitu tentang syarat sah wudu dan aturan pemakaian kosmetik berdasarkan 4 mazhab kayak gitu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa wabarakatuh. dibuka videonya Ustadz biar Oh ya, baik. bisa. Iya Oke, lupa baik. Ustaz. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf. Iya Bu, Nggak saya apa-apa, ngambil Ustaz, terima kasih. itu ya dulu ya. Ngambil folder. Iya, terima kasih Ustadz. Maaf. Terima kasih Bunda, sudah diingatkan Bunda. Sama-sama.
sebelumnya ini saya menyapa dulu nih, ada yang baru gabung ya. Didi, ada Mbak Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini Ustadznya udah mulai. Jelas ya Bu ya? Silahkan, ya jelas Ustadz. Silakan, Silahkan Ustadz. dilanjut Ustadz. Oke, baik. Oke, alhamdulillah. Tadi saya kirim itu PDF-nya. Jadi kita akan menjelaskan yang di PDF ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Nanti kalau memang nggak cukup, mudah-mudahan nanti bisa terjelaskan, nanti bisa dijelaskan lewat barangkali ada yang ditanyakan nanti oleh Ibu. Sepertinya waktu untuk bertanya lebih banyak sepertinya dibanding sesi materi ini. Jadi mudah-mudahan nanti yang tidak tersampaikan di materi, mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan ketika tanya jawab nantinya, Ibu ya. Ya, Ustadz. Ustadz, terima kasih. Sama-sama Ibu, karena memang ketika kita membahas tentang masalah terutama 4 madhab gitu kan, itu tidak bisa hanya dengan istilahnya satu kali, itu nggak bisa. Jadi memang kita hendaknya belajar terpisah sebenarnya kayak gitu kan. Jadi kayak madhab Hanafi, madhab Syafi'i, kemudian madhab Hambali, kemudian madhab Maliki, itu memang kita harus belajar satu-satu. Nah, belajar satu-satu. Cuma mungkin di sini kita akan berusaha menjelaskan secara singkat-singkatnya yang difokuskan kepada tentang wudhu ya. Oke. Yes. Nah, sekarang yang harus kita fahami terlebih dahulu sebelum kita jauh membahas tentang masalah syarat, masalah fardu atau batal atau sunnah dan lain sebagainya, kita faham terlebih dahulu itu yang dimaksud dengan madhab. Karena yang akan kita kaji tentang sebuah madhab gitu kan. Jadi kita harus paham ada dua istilah di dalam agama Islam gitu kan, yaitu satu istilah madhab, yang kedua manhaj ya. Satu madhab, yang kedua adalah manhaj. Kalau manhaj ini yang harus kita pahami. Kalau manhaj itu metode yang metode yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW di dalam menyebarkan agama Islam gitu kan, di dalam pensyariatan, itu namanya manhaj gitu kan. Dan Rasulullah di dalam mengasih contoh di manhaj ini tidak hanya satu tapi banyak gitu kan. Ada kalanya dua contoh, misal di dalam sholat itu kan Rasulullah kadang-kala mencontohkan kayak gini. Nah, kadang-kala Rasulullah SAW mencontohkan kayak gini. Nah, lebih diangkat lagi. Ada juga yang istilahnya dilepas, ada juga yang kayak gini, dekat dengan jantung, ada juga yang di bawahnya pusar dan lain sebagainya. Banyak contoh yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Begitupun di dalam masalah wudhu. Ada kalanya Rasulullah SAW mengusap semuanya, ada juga nantinya sebagian dan seterusnya. Jadi ada banyak contoh dari baginda Rasulullah SAW, itu yang disebut dengan manhaj. Kemudian kalau madhab, yang contoh yang diambil satunya saja, salah satunya saja, itu namanya madhab nantinya. Madhab Syafi'i ngambil ini, satu contoh ini gitu kan, nah maka menjadi madhab Syafi'i gitu kan. Imam Ahmad bin Hambal ngambil contoh yang ini, sehingga menjadi madhab Hambali. Karena nggak mungkin semua contoh itu dilakukan dalam satu waktu, itu nggak mungkin. Makanya ketika ngambil salah satu contoh dari baginda Nabi, itu namanya madhab, sehingga jadilah yang namanya madhab Hanafi gitu kan, madhab Maliki gitu kan, madhab Syafi'i, kemudian madhab Hambali ya. Itu mengenai terkait dengan masalah madhab. Nah, sekarang kita menuju kepada PDF kita ya. Bentar. Nah, dimulai dari yang itu syarat sahnya wudhu ya. Ada di dalam istilah wudhu, ada syarat sah wudhu nantinya, ada syarat wajib ya. Kemudian ada fardu wudhu. Kemudian nanti juga ada sunnah dan batal-batalnya wudhu. Nah, itu kita mempelajari 5 hal ini nantinya gitu kan. Mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama adalah kita mulai dari syarat sahnya wudhu terlebih dahulu. Nah, lembaran yang kedua. Syarat sahnya wudhu syarat wajibnya wudhu. Yang dimaksud syaratnya wajibnya ini, kalau nanti terpenuhi 8 ini nanti, 8 ciri-ciri ini, maka nantinya kita wajib berwudhu. Ya, hukum berwudhu menjadi wajib, kayak gitu kan. Yang pertama adalah berakal, gitu kan. Berakal. Yang pertama adalah orang berakal. Artinya kalau orang gila gitu kan, atau istilahnya
orang yang divonis oleh dokter 90% akalnya sudah tidak berfungsi gitu kan, seperti mungkin ada gangguan kanker atau tumor otak dan lain sebagainya gitu kan, maka tidak masuk di dalam kategori berakal ini. Kemudian yang kedua baligh. Nah ya, baligh, kalau masa baligh ini kalau bagi perempuan itu umumnya umur 9 tahun, kalau bagi laki-laki itu umur 15 tahun gitu kan. Bagi laki-laki 15 tahun, atau laki-laki itu ketika dia mimpi basah maka dia sudah baligh gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah Islam dalam madhab Hanafi. Karena kalau dalam madhab yang lainnya, yaitu kan Islam ini bukan masuk dari kepada syarat wajibnya wudhu, tapi masuk kepada syarat sahnya wudhu, gitu kan? Syarat sahnya wudhu. Kemudian yang keempat, mampu menggunakan air. Nah ini nanti yang akan yang akan kita bahas sekaligus dengan syarat sahnya wudhu gitu kan. Karena ada sebagian orang yang istilahnya tidak bisa menggunakan air karena luka, atau mungkin karena ada perban, atau mungkin karena istilahnya sakit yang luar biasa, termasuk misal ibu-ibu di situ kan sekarang musim dingin minus berapa gitu kan. Kalau nanti pakai air akan merusak terhadap anggota badan kita dan sebagainya. Nah itu kalau misal kita normal mampu untuk menggunakan air, maka kita harus menggunakan air yang nantinya akan diwajibkan untuk berwudu. Kemudian yang kelima hadas, ya, yang kelima hadas artinya tidak dalam keadaan berwudu, punya wudu gitu kan. Yang keenam tidak dalam keadaan haid, ya, tidak dalam keadaan haid, karena nanti kalau haid meskipun kita mau berwudu nggak ada gunanya, nggak akan sah gitu kan, karena harus bersih dulu dari haid. Kemudian yang ketujuh adalah harus bersih dari nifas, tidak dalam keadaan nifas. Kemudian kedelapan, waktunya sempit. Nah ini yang saya tekankan, waktunya sempit ini bagaimana maksudnya? Jadi misal kayak gini Bu ya, karena kan kita diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat, ya, diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sholat. Sementara sholat itu tidak akan sah tanpa berwudu, gitu kan? Karena wudu ini menjadi syarat sahnya ibadah sholat. Maka nanti misal sholat kita tinggal menit gitu kan, atau 3 menit makanya ibu-ibu di Jepang itu bisa dibilang wajib memiliki aplikasi, karena kan nggak ada azan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi kita tahu kapan waktunya sholat, mulai dari jam berapa sampai jam berapa gitu kan. Misal waktu sholat tinggal 5 menit saja gitu kan, waktu sholat tinggal 5 menit saja, maka disitulah kita wajib untuk melakukan wudu, sehingga nantinya sah kita melaksanakan ibadah sholat. Itu yang dimaksud dengan waktu sempit, ya. Nah itu tentang syarat wajibnya wudu. Artinya kalau sudah memenuhi 8 bagian ini, maka dia wajib hukumnya berwudu. Tapi kalau tidak memenuhi salah satu syaratnya ini, salah satu yang 8 ini, maka tidak wajib berwudu. Artinya misal Allahu Akbar, apakah wajib langsung berwudu? Tidak wajib, belum wajib. Wajibnya kapan? Ketika waktunya sudah mipet nantinya, gitu kan, udah mau keluar dari waktu sholat, gitu kan, wajib untuk segera berwudu dan melaksanakan ibadah sholat, gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat sahnya wudu, ya, syarat sahnya wudu. Agar wudu kita sah, ada beberapa yang harus kita penuhi, gitu kan. Yang pertama adalah dia adalah orang Islam, gitu kan. Artinya kalau orang kafir yang berwudu gitu kan, atau orang non muslim yang berwudu gitu kan, itu wudunya tidak sah sekalipun sudah benar secara hukum Islam gitu kan. Akan tetapi karena syaratnya yang pertama adalah Islam, harus dia seorang muslim, maka wudunya tidak sah kalau non muslim. Tapi kalau orang muslim itu sah, ya. Kemudian yang kedua, meratakan air itu maksudnya adalah air sampai kepada anggota wudu yang sudah disyariatkannya, gitu kan. Anggota wudu harus rata semuanya. Makanya nanti di pembahasan bahkan dalam mazhab Maliki itu harus kayak digosok gitu kan, biar betul-betul merata, gitu kan, biar betul-betul merata airnya, gitu kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang nanti akan kita bahas tentang masalah kosmetik. Menghilangkan sesuatu yang bisa air masuk ke anggota wudu. Nah, masuk di dalam pembahasan ini, termasuk bagian dari syarat sahnya wudu. Jadi
menghilangkan, itu hukumnya wajib, menghilangkan sesuatu yang sekiranya air bisa sampai kepada anggota wudhu kita. Apa saja, tidak harus muka, tidak harus kosmetik sebenarnya gitu kan, termasuk apa yang ada di muka. Cuma kalau di muka namanya kosmetik, termasuk di sini gitu kan, di tangan kita mungkin kalau di sini lotion gitu kan, body lotion gitu kan. Nah, termasuk itu juga, dan juga kaki. Nah, kedua kaki. Nah, itu juga harus kita perhatikan, harus menghilangkan sesuatu yang sekiranya air itu tidak sampai kepada kulit kita. Nah, termasuk diantaranya kosmetik, termasuk diantaranya mungkin body lotion gitu kan, dengan karakter-karakter tertentu gitu kan, termasuk juga seperti cat, kutek gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan, maka kita wajib menghilangkannya. Oke, kita perinci satu-satu, masuk ke dalam kategori fokus ke kosmetik kita sekarang. Kosmetik gitu kan, itu terbagi menjadi dua. Mohon maaf nanti kalau barangkali ada yang harus dibenarkan oleh ibu-ibu atau yang ditambahkan masalah kosmetik ya, silakan nanti ditambahkan gitu kan. Ini sejauh pengetahuan saya tentang kosmetik gitu kan. Jadi kosmetik itu ibu terbagi menjadi dua ya. Kosmetik itu terbagi menjadi dua. Satu gitu kan, kosmetik yang waterproof gitu kan, yang anti air, artinya tahan banget kepada air gitu kan. Yang kedua, yang tidak waterproof ya. Yang kedua tidak waterproof. Kita bahas yang tidak waterproof terlebih dahulu. Kalau yang tidak waterproof, maka wudhu kita tetap sah ya. Karena kenapa? Karena wudhu kita akan tetap sampai ke pori-pori kita, ke kulit kita. Nah, itu yang tidak waterproof ya. Tapi kalau yang waterproof itu tidak sah wudhu kita ya, tidak sah wudhu kita. Mungkin seperti apa saja gitu kan, eyeliner gitu kan, kemudian eyebrow gitu kan, atau istilahnya apa namanya itu ibu, eyelash ya, Eyelash, iya kalau nggak eyelash, salah. iya eyelash Ustaz. Iya yang ini eyelash gitu kan, atau Eyelash. foundation yang ada di sini gitu kan, untuk itu gitu kan, dan lain sebagainya. Kalau itu waterproof maka hukumnya tidak sah wudhu kita. Kalau itu waterproof ya, itu tidak sah. Termasuk juga kutek ya, kutek yang di sini gitu kan, itu juga tidak akan sah. Kenapa? Karena akan menghalangi sampainya air kepada kuku kita ya, dan itu tidak sah kayak gitu ya. Kalau henna itu bagaimana? Kalau henna, kalau cuma asarnya, apa asar tuh ya, bekasnya itu nggak ada masalah yang henna. Nah, ya bekasnya itu nggak ada masalah. Tapi kalau henanya kan biasanya kalau kita pasang henna gitu kan, itu kan tebel gitu kan, itu kan tebel nih. Nah itu nggak sah kalau itu, kalau henanya belum dibuang itunya, dasarnya itu gitu. Tapi kalau sudah kita buang gitu kan, tinggal bekasnya, tinggal warnanya saja di kuku kita, maka itu sah-sah saja, nggak ada masalah gitu ya. Air akan sampai kepada kuku kita gitu ya. Tapi kalau sekali lagi, kalau kutek itu kan akan mencegah, sehingga hukum dari menggunakan kutek ya, hukum dari menggunakan kutek ketika kita berwudu itu tidak sah kayak gitu ya. Yaitu apa namanya, termasuk juga body lotion. Body lotion kalau istilahnya misal kayak gitu ya, yang waterproof gitu kan. Kalau body lotion yang pada umumnya nggak ada masalah. Kalau yang pada umumnya gitu kan, karena biasanya itu hanya sekedar perawatan kulit gitu kan, perawatan kulit. Sementara kalau make up itu kan ada dua jenis nantinya gitu kan, kalau make up itu gitu. Ada yang apa namanya, di muka itu ada dua jenis gitu kan. Ada yang untuk merawat seperti skincare, itu kan lebih kepada merawat gitu kan, bukan istilahnya merubah penampilan gitu kan. Tapi kalau make up itu bisa merubah penampilan gitu kan. Betul. Dan itu banyak saya temukan, bahkan laki-laki saja bisa menjadi cantik, apalagi perempuan gitu kan. Nah, jadi luar biasa, the power of make up itu luar biasa gitu kan. Nah, maka kalau kita ingin menggunakan make up, hendaknya kita menggunakan yang tidak waterproof ya, yang tidak waterproof. Apalagi misal make upnya 3 lapis, 4 lapis, 5 lapis misal gitu kan, maka jelas-jelas tidak akan sah. Termasuk menggunakan bulu mata tambahan ataupun istilahnya yang di sini
asalkan dengan cara kalau bulu mata itu jelas-jelas tidak akan sampai itu gitu kan. Ya, Kecuali kalau celah nggak ada masalah. Kalau celah nggak ada masalah ya. Kecuali celah yang waterproof juga gitu. Intinya di sini Bu ya, apapun yang menghalangi gitu kan air sampai kepada kulit hukumnya tidak sah. Ini kaidahnya di situ ya. Kaidahnya mau dia kosmetik, mau apapun, mau cat dan lain sebagainya maka tidak sah. Dan salah satu caranya kita Ibu ya bisa membedakan mana air yang akan sampai ke kulit kita dan tidak, dilihat Ibu. Kalau misal kayak gini, spidol ya. Nah, diginin. Ini kan pori-pori kita masih nampak. Kalau kita pakai bolpen ataupun spidol dan lain sebagainya, pori-pori kita masih nampak. Kalau pori-pori kita ini masih nampak gitu kan, berarti air masih sampai kepada pori-pori kita. Beda dengan kalau cat, beda dengan kalau kutek. Kalau kutek kan memang udah pori-pori kita ini nggak nampak. Nah, pori-pori kita udah nggak nampak kayak gitu. Maka yang demikian itu kalau sampai pori-pori kita ini tidak nampak, maka berarti air tidak sampai kepada kulit kita, kepada pori-pori kita, sehingga harus dihilangkan. Ketika wudhu wajib dihilangkan Ibu ya. Jadi ketika wudhu itu wajib dihilangkan. Jangan beralasan karena ini mahal Pak Ustadz, sayang banget gitu kan, harganya 500.000, 1 juta dan lain sebagainya. Gak usah istilahnya, kenapa ya, karena akhirat itu jauh lebih penting. Wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi akhirat itu jauh lebih penting dan akan jauh lebih kekal gitu kan. Jadi jangan sampai gara-gara make up menjadikan kita enteng terhadap masalah sholat kayak gitu ya. Jadi itu tentang masalah kosmetik. Jadi sekali lagi pakailah kosmetik yang tidak waterproof agar wudhu kita sah. Nah, dan biasanya memang kalau yang tidak waterproof itu ketika berwudhu ini semuanya gitu kan luntur semuanya, ya tinggal di make up lagi gitu kan. Insya Allah nanti kalau kita demi mempertahankan ibadah sholat gitu kan, insya Allah nanti ditambah nanti uang jajannya sama suami kita, insya Allah nanti ditambah. Nanti insya Allah nanti barangkali skincare kita harga 500.000 boleh jadi nanti ditambah menjadi 1 juta gitu kan, karena kita mempertahankan ibadah sholat. Oke, itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, tidak ada hal yang bisa membatalkan wudhu ketika sedang berwudhu. Artinya ketika kita berwudhu membasuh muka, tidak buang angin, atau tidak keluar haid, atau tidak keluar nifas dan lain sebagainya, itu kan yang dimaksud keempat. Karena kalau ibu lagi wudhu, misal udah lagi wudhu gitu kan, tiba-tiba keluar angin gitu kan misal, maka wudhunya harus diulang lagi kayak gitu ya. Kemudian yang kelima, masuk waktu sholat bagi yang sering hadas. Maksudnya ada sebagian orang yang tidak normal gitu kan, sering pipis gitu kan, atau sering keluar cairan dari kemaluan gitu kan. Kalau kasusnya yang demikian, dalam madhab Syafi'i dan Hambali, maka dia wajib wudhunya ketika sudah masuk waktu ya. Kalau dalam madhab yang lain tidak harus, seperti Hanafi dan Maliki itu Maliki dan Hambali itu tidak harus masuk waktu. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i dan Hanafi itu harus masuk waktu. Baru ketika Allahu Akbar, dia berwudu langsung melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang terakhir itu adalah tamyiz, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bisa membedakan kalau kita beli sesuatu 10.000 yen gitu misal, kembaliannya berapa gitu kan. Itu namanya tamyiz ya. Nah, jadi itu syarat sahnya wudu. Oke. Kemudian kita kembali kepada fardu-fardunya wudu. Fardu-fardunya wudu di sini maksudnya adalah yang harus kita lakukan ketika berwudu. Ya, semua 4 mazhab itu sepakat tentang bahwasanya fardu-fardunya wudu yang disepakati ada 4. Yang disepakati ada 4. Sisanya nanti menjadi perbedaan para ulama. Yang pertama adalah membasuh muka. Yang kedua membasuh kedua tangan sebagaimana madhab Hanafi gitu kan. Kemudian yang ketiga mengusap kepala. Kemudian yang keempat membasuh kedua kaki kita. Nah, ini yang disepakati 4 mazhab pasti ada. Hanya saja nanti ada ada
karakter-karakter tertentu atau sifat-sifat tertentu di dalam membasuh muka seperti apa dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali kayak gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita masuk dalam mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu ada 4, saya akan jelaskan secara singkat saja. Kalau mazhab Hanafi itu ada 4. Pertama membasuh muka, gitu kan? Membasuh muka. Kemudian yang kedua membasuh kedua tangan. Kemudian yang ketiga mengusap seperempat kepala. Yang keempat membasuh kedua kaki. Jadi dalam mazhab Hanafi nggak ada istilahnya niat, nggak ada istilahnya tertib, nggak ada. Artinya kalau istilahnya kita berwudu nggak niat, sah wudu kita. Hanya saja nanti kalau dalam mazhab Hanafi ini sunnah, sangat dianjurkan untuk berniat biar bisa membedakan antara cuci muka dengan berwudu, kayak gitu kan. Makanya disunnahkan kalau dalam mazhab Hanafi. Tapi kalau dalam mazhab yang lain itu hukumnya seperti Syafi'i gitu kan, Maliki dan Hambali itu hukumnya wajib. Kalau tidak niat maka tidak sah, kayak gitu ya. Kemudian yang kedua membasuh kedua tangan gitu kan, membasuh kedua tangan itu memang semua mazhab itu sama sepakat sampai dengan siku ya, sampai dengan di sini siku. Nah, itu semua mazhab sepakat gitu kan. Kalau kita punya cincin dalam 3 mazhab ya, kalau kita punya cincin, kalau cincinnya erat gitu kan, maka wajib diputer-puter. Termasuk misal kita menggunakan jam tangan gitu kan, dan jam tangannya itu ini maka wajib hukumnya kalau erat gitu kan, kalau erat. Tapi kalau agak longgar sunnah nantinya diputer-puter, kecuali dalam mazhab Maliki kalau kita punya cincin yang itu nggak wajib sekalipun erat, nggak ada masalah gitu, walaupun nggak diputer-puter kayak gitu ya. Itu kalau membasuh kedua tangan. Mungkin ini yang banyak perbedaan. Mengusap kepala gitu kan, mengusap kepala. Kalau dalam mazhab Hanafi mengusap seperempatnya, batasannya dari sini Bu, dari kupi dari mohon maaf saya buka peci Bu ya. Iya, nggak usah, nggak apa-apa. Dari sini, nah hitungannya sampai ke atas sini. Ini kan seperempat. Nah, kalau dalam mazhab Hanafi, ini wajib seperempat ini diusap. Ambil air, diusap. Ini wajib, ya. Kalau mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki, wajib semuanya. Ya, wajib semuanya. Kalau dalam mazhab Maliki, ya. Kemudian kalau dalam mazhab mazhab Syafi'i itu satu rambut aja cukup. Cukup, sah. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau dalam mazhab yang selain itu semuanya gitu kan. Termasuk mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki itu semuanya sekaligus dengan telinganya. Karena telinga dalam mazhab Hanafi itu termasuk bagian dari kepala, sehingga ketika musab kepala itu dilanjutkan dengan telinganya. Tapi kalau dalam mazhab mazhab Hambali, kita ngambil air baru untuk diusapin itu lebih afdol, lebih utama dibanding kita mengusap kemudian melanjutkan ke telinga, kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau dalam mazhab Hanafi, seperempatnya, Syafi'i satu cukup, gitu kan. Kemudian Maliki harus semuanya. Kalau Hambali, kalau khusus untuk laki-laki, nah itu semuanya, gitu kan. Kalau perempuan itu cukup sebagian saja, gitu ya. Mungkin ibu-ibu ketika berwudu sulit, gitu kan, untuk membuka mukena ambil sebagian, itu nggak ada masalah kalau dalam mazhab Hanafi. Jadi dibedakan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau dalam mazhab Hambali, kayak gitu ya. Kemudian kalau dalam mazhab kalau yang keempat adalah membasuh kedua kaki. Kalau ini tidak ada perbedaan di antara para ulama. Cuma nanti kalau dalam mazhab Hambali, orang menggunakan kaos kaki itu boleh. Ya. Tapi saya jelaskan dulu, saya perinci dulu. Mohon maaf Ibu ya, saya kalau ngangkat. Nggak apa-apa, Ustaz. Ya. Jadi kalau dalam mazhab Hambali, ini nanti ada ulama mutaqaddimin, ada ulama mutaakhirin. Kalau ulama mutaqaddimin, dan ini yang difahami, dulu kaos kaki itu Ibu enggak tembus kalau ada air.
hampir sama kayak muzah atau muzah apa tuh ya? Khufain, apa khufain tuh? Kalau muzah, ngerti muzah Ibu ya? Apa ya bahasa Muzah. Indonesianya? Iya, yang sepatu yang untuk apa namanya biasanya di Timur Tengah itu Sepatu dipakai kulit. ketika musim dingin. Apa Ibu? Sepatu kulit. Ustaz. Ya, seperti itulah gitu kan. Kira-kira seperti itu gitu kan. Nah, termasuk kaos kakinya itu kan itu biasanya terbuat dari yang terbuat dari kulit sehingga nanti air nggak masuk gitu kan. Nah, kalau ulama-ulama Hambali dulu memahami jawarib seperti itu kaos kaki. Kalau zaman sekarang gitu kan, zaman sekarang sebagaimana yang disampaikan Syekh Jamaluddin gitu kan Al-Qasimi, itu juga boleh kita mengusap kaos kaki. Jadi misal ibu-ibu ya, walaupun kaos kaki yang sekarang gitu kan yang terbuat dari kain gitu kan, yang terbuat dari kain itu nggak ada masalah dalam mazhab Hambali menurut ulama-ulama zaman sekarang seperti Syekh Jamaluddin. Jadi pakai kaos kaki diusap. Ya, kalau tadi kita kaki dibasuh, beda Ibu antara membasuh dengan mengusap ya. Kalau kaki harus dibasuh gitu kan. Nah, kalau ketika pakai kaos kaki itu boleh kita apa namanya? Ambil air mengusap. Nah, bagian kaki kita. Nah, itu kalau dalam mazhab Hambali kayak gitu ya. Tentunya dengan apa namanya? Dengan beberapa syarat kayak gitu ya. Dengan beberapa syarat yang salah satunya syaratnya adalah ketika jalan kaos kaki itu bisa ya apa namanya kaos kaki itu bisa dibuat jalan. Artinya kalau nggak mungkin ada kaos kaki yang nggak bisa dibuat jalan, Bu ya. Maksudnya seperti mungkin kaos kaki yang mungkin yang terbuat dari kayak apa robot mungkin atau apa gitu sehingga nggak bisa kita jalan dan lain sebagainya ya. Jadi intinya kalau selain madhab Hambali mengusap ke kaos kaki itu nggak boleh. Nah, tapi kalau dalam madhab Hambali itu diperbolehkan kayak gitu Ibu. Paham Ibu ya? Itu singkat tentang masalah fardohnya wudu dari 4 madhab. Madhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, Hambali yang disepakati ya, yang disepakati. Nah, sekarang kita kembali kepada fardohnya wudu yang tidak disepakati. Masalah yang pertama adalah masalah niat. Kalau madhab Hanafi, niat itu sunnah hukumnya. Sementara kalau dalam 3 madhab, Maliki, Syafi'i, sama Hambali hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib untuk berniat ya. Kemudian ada juga kalau dalam madhab Maliki, farduhnya yang keenam adalah menggosok. Ya, menggosok. Harus digosok. Cuma jangan keterlaluan Ibu ya, jangan terlalu over. Harus gosok ya sebagaimana biasanya, nggak boleh terlalu gini biar putih misal kayak gitu kan. Itu jangan ya. Jadi makruh hukumnya nantinya gosok ininya. Itu hukumnya wajib dalam madhab Maliki. Kalau nggak digosok nantinya nggak sah. Nah, jadi harus digosok. Nggak boleh istilahnya ada cruncir gitu kan, istilahnya nggak digosok terlebih dahulu gitu kan. Maka nanti hukumnya tidak sah kalau kita ikut kepada pendapat madhab Maliki. Kemudian yang selanjutnya, kalau yang lain nggak ada yang mewajibkan tentang menggosok, itu nggak ada kecuali madhab Maliki. Kemudian yang ketujuh, berkesinambungan. Yang berkesinambungan itu Ibu maksudnya jadi wudu itu terus sampai selesai. Karena nanti dalam madhab Syafi'i nggak harus berkesinambungan, gitu kan? Kalau dalam madhab Syafi'i nggak harus, pun di dalam madhab Hanafi itu nggak harus berkesinambungan, gitu ya. Misal Ibu wudu kalau di Jepang itu misal daerah apa gitu kan, Ibu wudu di situ di rumah gitu kan, misal gitu kan. Kemudian Ibu tiba-tiba mati air, gitu kan? Padahal udah mengusap muka, gitu kan? Nah, maka kemudian Ibu ke tempat wudhu misal jarak 10 meter gitu kan, itu nggak ada masalah kalau dalam madhab Syafi'i. Tapi kalau dalam madhab Maliki itu tidak diperbolehkan, harus berkesinambungan, harus 1 kali waktu dikerjakannya, harus 1 kali waktu, tidak boleh dipisah-pisah. Apa namanya, misal ini hanya misal gitu ya, misal ininya apa namanya, mukanya di Osaka misal gitu kan, nanti tangannya di Tokyo gitu kan, kemudian kakinya di Chiba misal gitu kan. Nah, yang demikian kalau di dalam madhab Maliki tidak diperkenankan ya, tidak sah karena harus berkesinambungan kayak gitu ya. Itu yang dimaksud
berkesinambungan. Dan itu kalau berkesinambungan ini hanya adalah dalam madhab Maliki dan madhab Hambali. Sementara di yang lainnya itu tidak ada. Kemudian kita kembali kepada madhab Syafi'i. Kalau di dalam madhab Syafi'i itu yang keenam, nomor 6, tertib yang tidak ada dalam madhab Hanafi dan madhab Maliki. Nah, di madhab Syafi'i ini ada tertib, harus tertib. Karena kalau madhab Maliki, Ibu ya, dan Syafi'i dan Hanafi, Ibu mau berwudu mulai dari kaki sah wudunya. Mau dimulai dari tangan dulu sah wudunya. Mau dimulai dari kepala dulu sah wudunya, ya. Karena tidak ada mensyaratkan tertib. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, cuma kalau dalam madhab Maliki dan Hanafi itu sangat dianjurkan tertib. Sangat dianjurkan ya. Kepala dulu, kemudian sebagaimana yang ada di Al-Quran yang kita bacakan tadi. Kemudian tangan, lanjut ke kepala, kemudian ke kaki. Itu sangat dianjurkan. Tapi tidak wajib kalau dalam madhab Maliki dan Hanafi. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i itu wajib hukumnya. Artinya kalau kita nggak tertib, kita mulai dari kaki dulu, itu hukumnya tidak sah. Kayak gitu ya. Termasuk Ibu misal ada sungai namanya itu wudu, saya ingin berwudu, cemplung kata gitu kan, nggak tahu mana yang Assalamualaikum. Ustadznya ini ya, Ustaz, ini mungkin apa sinyalnya kayaknya. Assalamualaikum Ustaz. Oh ya, nanti meninggalkan grup dulu, mungkin di ini lagi apa ya Teh? mungkin masuk lagi nanti ya. Ya, jangan bergabung lagi. ya mohon Ya, maaf Ustaz. tadi admin telepon Ibu. Iya, nggak apa-apa Ustaz. Ya mohon maaf. Ya, Oke. nggak apa-apa. Jadi kalau dalam madhab Hambali itu sudah silakan dibaca sendiri, itu sudah ada di situ satu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki, tertib berkesinambungan, itu sudah dijelaskan semuanya. Masih ada waktu atau bagaimana Ibu? Nggak apa-apa Ustaz, Mas, sampai jam 9. Oh sampai jam 9, Ya, baik. sampai jam 9 Ustaz. Saya akan sekarang langsung mencontohkan, tadi kan teori ya. Tadi kan teori. Nah, sekarang kita akan contohkan ya tentang bagaimana cara wudhu dalam 4 madhab ini. Kayak gitu ya. Oke. Iya, Ustaz. Ini videonya Ustaz udah aktif lagi belum Ustaz? Udah, videonya Ibu. oh ya, Belum. alhamdulillah. Udah ada, Oh, ya. udah ada Ustaz. Oke, baik. Oke. Pertama tentunya kita nanti akan tapi sepertinya nggak cukup waktunya tentang masalah dijelaskan sunnah-sunnahnya itu. Karena sunnah-sunnah itu banyak banget. Dalam madhab Syafi'i itu ada 30 sunnah. Kemudian dalam madhab ada yang 12 sunnah, ada yang 20 sunnah gitu kan. Jadi nggak mungkin kita jelaskan semuanya gitu kan. Cuma sedapatnya saja ya. Jadi sekarang kita tentunya kalau dalam 3 madhab itu niat ya. Niat itu tempatnya di dalam hati ya. Niat itu tempatnya di dalam hati. Dalam madhab Syafi'i dan madhab Hambali itu disunnahkan ditalafulkan, diucapkan. Itu sunnah dalam madhab Syafi'i dan Hambali ya. Cuma perbedaannya kalau madhab Syafi'i boleh dinyaringkan. Saya ingin berniat, saya ingin melaksanakan wudhu atau pakai bahasa Arab, nawaitul wudhu ali raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu boleh-boleh saja kalau dalam madhab Syafi'i. Tapi kalau dalam madhab Hambali itu lebih baik disirkan. Nah, disirkan itu jangan sampai dikeraskan. Hukumnya makruh kalau dikeraskan kayak gitu ya. Udah, nawaitul wudhu ali raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Dengan catatan kita Ibu ya tidak boleh menyebutkan lafal Allah di kamar mandi ataupun WC ya. Kalau di kamar mandi saja tanpa ada toiletnya, hukum mengucapkan lafal Allah dan Muhammad itu hukumnya makruh. Tapi kalau yang ada toiletnya, yang ada WC-nya gitu kan,
itu hukumnya haram, ya. Maka silahkan kalau misal tidak memungkinkan kita ngucapin, itu maka silahkan di dalam hati kayak gitu nantinya ketika kita berwudu kayak gitu ya. Jadi apa namanya, kita niat gitu kan. Kalau dalam mazhab Hambali ada tambahan wajib membaca basmalah. Kalau tidak mungkin membaca basmalah karena ada WC gitu kan, maka di dalam hati wajib membaca basmalah. Kalau dalam mazhab yang lain nggak wajib, ya. Kalau dalam mazhab Hambali itu wajib. Nah, baca basmalah dulu, baru kemudian wudu. Nah, berwudu. Tentunya dengan sunnah-sunnah ibu ya, seperti madmadoh, apa namanya tuh, kumur-kumur, istinsyak, itu apa namanya, menghirup air ke hidung kemudian dikeluarkan lagi gitu kan, kemudian gosok-gosok, itu termasuk bagian dari sunnah-sunnah semuanya kayak gitu ya. Kita sekarang lebih fokus kepada yang wajib-wajibnya. Jadi ketika kita ini kalau dalam dua madhab Maliki dan Hambali ini nih, apa ini, nah saya nggak tahu bahasanya ini apa namanya ibu, ini nggak termasuk bagian dari wajah, ya, nggak masuk bagian dari wajah, ya. Jadi kalau dalam madhab Hambali dan Maliki ini tidak termasuk bagian dari wajah. Nah, jadi kalau misal kita mengusap sampai sini saja, itu sah, kayak gitu ya. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i dengan madhab Hanafi itu tidak sah. Harus kita usap ini, harus kita basuh ini, ya, harus kita basuh. Kalau dalam madhab Syafi'i dengan madhab Hanafi, nah Hanafi, nah ya. Jadi ketika ini harus gampangnya ibu ya, biar kita tidak bingung, hendaknya kita meratakan saja sampai di sini nih. Nah, batasannya sini nih. Ini kan ada yang tumbuh kayak keras di sini, yang gigi tumbuh di situ. Itu batasannya ya. Sampai di sini juga, bawah di sini batasannya. Ya. Bawah di sini batasannya. Bagi yang berjenggot, kalau jenggotnya tebal, itu sunnah dielus-elus, gitu ya. Nah, tapi sepertinya di sini nggak mungkin ada yang berjenggot ya. Misal suami kita gitu kan, kan bisa kita kasih tahu gitu kan. Jadi kalau yang tipis seperti punya saya ini kan tipis. Nah, itu wajib diginiin. Wajib air sampai ke sini ya. Kalau yang berjenggot kan gitu ya. Jadi batasannya ini muka. Dan ini kalau madhab Hambali juga ini nih, apa ini? Saya juga cari bahasanya ini, saya juga nggak tahu ibu. Rambut yang nggak ke depan ini, gitu kan? Rambut yang nggak ke depan ini, kalau dalam mazhab Hambali itu masuk bagian dari muka. Jadi harus dibasuh kayak gitu ya kalau dalam mazhab Hambali. Cuma kalau dalam 3 mazhab yang lainnya itu hukumnya bukan termasuk bagian dari muka, sehingga tidak wajib dibasuh, tapi masuk bagian dari kepala kalau yang ini. Nah, ya. Oke. Dan air harus ngalir ibu ya. Dan ini juga kalau ibu lagi kerja di Jepang gitu kan, nggak usah istilahnya kita mohon maaf gitu kan, ini air. Nggak harus banyak kayak kita wudhu normal, nggak harus ibu ya. Bahkan kalau dalam ulama itu 2 tetes aja asalkan merata cukup ibu. Jadi biar ibu ini istilahnya di Jepang gitu kan nggak merasa kesulitan di dalam berwudu gitu kan, apalagi di wastafel gitu kan, istilahnya mohon maaf gitu kan, kadang kita harus kaki mungkin gitu kan, kaki kita harus ke atas, itu ada solusinya ibu ya. Solusinya apa? Kita harus paham kalau basuh gitu kan, kalau membasuh itu 2 tetes aja cukup, asalkan merata gitu ya. Jadi misal kalau kita ini, saya akan ambilkan air ibu ya, misal kayak gini ibu ya. Kita ngambil segitu aja gitu ibu ya, kemudian kita alirkan. Kan ini ngalir, yang penting ngalir. Itu udah tinggal kita meratakan. Kalau kurang silahkan tambahkan lagi. Gitu kan? Nah, yang penting ngalir. Nah, kalau sudah merasa udah rata semua, sudah cukup. Kayak gitu ya. Termasuk juga tangan kita. Jadi nggak harus nggak harus ibu ya. Jadi cukup istilahnya kita teteskan, sunnah kalau tangan itu dari atas. Nah, kalau udah menetes silahkan ratakan. Ya.
Nah, kalau sudah merasa rata semuanya, udah cukup. Termasuk kaki, Bu ya, termasuk kaki. Silakan Ibu nggak usah masuk ke, mohon maaf, kaki kita ke diangkat ke wastafel, nggak usah. Jadi silakan buka. Kalau kita ingin ikut salah satu 3 mazhab, itu kita buka kaos kakinya, kemudian kita ambil air, alirkan. Nah, ke kaki kita, diusap. Nah, kalau sudah merasa ini udah rata semua, udah cukup kayak gitu ya. Jadi kewajiban kita itu mengalirkan air. Nah, itu mengalirkan air. Sekalipun 2 tetes itu nggak ada masalah, yang penting bisa rata. Kalau nggak bisa rata, maka tambahkan lagi bagaimana agar rata. Kayak gitu ya. Tuh, termasuk semuanya. Muka, mau tangan, dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi, diteteskan. Nah, kalau dalam madhab Syafi'i disunahkan atau dianjurkan 3 kali. Kayak gitu ya. Dianjurkan 3 kali. Kayak gitu ya. Nah, harus merata. Ya. Kemudian, setelah itu, ke tangan kita. Batasannya tadi mulai dari sunnahnya dari atas dulu, ya, mulai dari kanan dan dari atas ya, bukan dari bawah ke dari sini, dari siku ke tangan kita, bukan, tapi dari tangan kita dari atas ini, dari jari ke bawah kayak gitu ya. Nah, diratakan. Kalau ada cincin, kalau cincinnya longgar sunnah untuk di ini, tapi kalau cincinnya itu erat banget gitu kan, maka wajib diputer-puter biar air masuk. Kalau enggak ini enggak masuk, nanti hukumnya enggak sah nantinya wudhu kita. Termasuk juga yang satunya kalau ada jam tangan, misal kita sunnah untuk memutar-muter, gitu kan, sunnah untuk memutar-muter. Ya. Nah, kemudian setelah selesai ini kedua-duanya, maka kita kemudian membasuh ini. Ambil air. Kalau ini istilahnya masah. Masah itu mengusap, ya. Jadi silakan mengusap saja gitu kan, mengusap ya. Beda dengan membasuh. Kalau membasuh itu harus ngalir kayak tadi gitu kan. Kalau mengusap, Ibu ngambil air, yang penting basah aja, nggak harus ngalir. Yang penting basah aja, sudah cukup. Kalau dalam madhab Syafi'i, sunnah ini kayak gitu, kemudian balik lagi ke depan. Itu sunnahnya. Termasuk semua madhab ini kecuali Maliki. Kalau Maliki memang wajib demikian, Ibu. Maliki sama Hambali wajib. Tapi kalau Syafi'i sama Hanafi itu hukumnya sunnah. Nah, jadi kayak gini. Yang rambut yang nempel di kepala aja, Ibu. Kan kalau ibu-ibu kan rambutnya panjang, nggak harus ke ini, nggak harus kayak gini, gini lagi, nggak harus. Jadi yang nempel yang ada di atas saja, yang tinggal di atas saja, yang tinggal di kepala kita aja. Kemudian rambut yang lebih gitu kan, yang turun ke bawah itu nggak harus. Jadi yang di kepala saja gitu kan, itu diusap. Nah, diusap kayak gitu ya. Tuh kalau mengusap sebagian kepala. Jadi sekali lagi kalau madhab Hanafi 1/4, madhab Syafi'i 1 aja cukup, gitu ya. Kalau Maliki itu wajib semuanya. Kemudian termasuk madhab Hambali, kalau laki-laki itu wajib semuanya, kalau perempuan sebagian itu sudah cukup. Kalau dalam madhab Hambali kayak gitu ya. Kemudian udah selesai. Habis itu ke kaki kayak gitu ya. Dan sunnah ketika kita membasuh kaki, sunnah di di sela-sela. Ya, di sela-sela, disunahkan di sela-sela agar air sampai ke ini kita. Dan termasuk Ibu ya, ketika kita kuku itu perlu diperhatikan. Kuku itu perlu diperhatikan. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki itu wajib kotoran yang ada di kuku ini wajib dibuang. Ya, sedikit atau banyak harus dibuang. Ya, jadi kebersihan itu betul-betul diperhatikan gitu kan. Jadi harus dibuang, dan kita tidak dianjurkan Ibu ya, tidak dianjurkan kuku gitu kan. Karena untuk bergaya saja dan lain sebagainya itu nggak dianjurkan kayak gitu kan. Bahkan itu akan menjadi tempatnya syaitan nantinya. Maka kalau misal ada kotoran gitu kan, itu wajib dibuang, kecuali kalau seperti Imam Al-Ghazali itu dalam mazhab Syafi'i seperti orang tani, karena setiap hari bergelut dengan tanah gitu kan, sering masuk, barangkali sulit untuk dihilangkan gitu kan, maka nggak ada masalah kalau bagi yang tani. Tapi kalau bagi kita yang istilahnya kantoran, kerja di perusahaan yang tidak bergelut dengan pertanian gitu kan,
itu maka wajib kita buang ya kotoran-kotoran yang ada di kuku karena nanti akan menghalangi terhadap termasuk yang di kaki juga. Nah, termasuk yang di kaki itu juga wajib kita buang agar wudhu kita sah kayak gitu ya. Nah, kira-kira demikian gitu kan. Mulai dari teori wudhu kemudian praktek wudhu. Barangkali nanti ada yang belum tersampaikan, barangkali ada Ya. juga yang belum paham, silahkan nanti di segmen Sesi. pertanyaan, silahkan Ibu. Jazakallah khair Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih tausiah dan pemaparan kajiannya tadi. Semoga menambah ilmu pengetahuan kita ibu-ibu di sini ya, dan mendorong kita untuk tekun dan rajin lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik Ustadz, masih ada waktu kita 50 menit ya ke depan untuk sesi tanya jawab. Mungkin tadi yang belum jelas bisa langsung ditanyakan ke Ustadz. Selanjutnya untuk ibu-ibu soleha semua yang perlu ditanyakan, yang ada yang mau bertanya, silahkan waktunya saya persilahkan. Langsung ditanyakan ke Ustadz, karena masih ada waktu sampai 50 menit ya untuk sesi pertanyaan. Monggo ibu-ibu soleha yang mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Tenisa. Iya, saya langsung bertanya aja, ya boleh ya? Iya, mangga Tenisa. Iya, Assalamualaikum Ustadz, salam kenal. Nama saya Waalaikumsalam Nisa. warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Saya mau tanya, kan tadi Ustadz menerangkan mengenai 4 mazhab yang saya juga banyak yang baru dengar gitu ya Ustadz ya. Nah, Iya. itu kan caranya kadang-kadang ada yang berbeda. Boleh ada yang tadi yang seperempat kepala aja boleh, ada yang harus semua boleh. Nah, itu kalau kita dalam berwudu, itu apa kita misalnya harus pilih salah satu aja, atau misalnya kayak ya kita di Jepang ini, apalagi kalau misalnya kita di luar rumah ya Ustadz ya. Kalau di rumah kan kita bisa istilahnya bisa menyempurnakan wudhu. Tapi kalau kita di luar rumah itu, apalagi kalau kita di toilet umum itu kan kadang-kadang susah untuk menyempurnakan ya, gitu. Nah, Betul. itu boleh nggak misalnya membasuh kepala mazhabnya ini, kalau membasuh kaki mazhabnya ini misalnya gitu. Jadi nggak beraturan, itu apakah boleh atau tidak? Jadi apa Oke. ya, bukan menyepelekan, bukan, cuman karena kita bukan darurat ya, apa, kita karena di luar rumah, kita ngambil yang gampang-gampangnya aja misalnya itu, apa itu Oke, boleh apa tidak? oke, Nah, baik. itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua Ustadz, pertanyaan yang kedua itu, kalau saya dan kebanyakan juga ibu-ibu di sini, itu kita kalau bepergian ya keluar dari luar rumah itu kita berpakaian itu yang bisa dipakai sholat Ustadz. Jadi kita jarang gitu yang pakai mukena kalau di luar rumah. Jadi ya bajunya sudah panjang, kerudungnya sudah panjang gitu. Jadi kita bisa sholat kapan saja, di mana saja dengan baju yang kita pakai gitu, termasuk saya. Nah, misalnya kita berwudu. Nah, terus waktu berwudu itu, misalnya baju kita tuh kena najis gitu Ustadz. Karena kan kita tuh lebih banyak berwudu itu di dalam toilet ya Ustadz ya. Karena kadang-kadang kalau berwudu di wastafel, itu apa namanya, saya tuh pernah ditegur sama orang Jepang. Ini wastafel fungsinya itu untuk cuci tangan, dia bilang gitu. Bukan kumur-kumur, bukan cuci muka, katanya gitu. Jadi terus saya waktu itu pernah merasa sedih, tapi setelah dipikir benar juga sih, wastafel itu kan untuk cuci tangan gitu. Jadi setelah apa namanya tanya-tanya dengan teman-teman yang lain, udah masuk toilet aja, maksudnya toilet yang tertutup gitu ya. Jadi kan nggak ada yang lihat kita berwudu nih gitu. Nah terus misalnya baju kita kena najis gitu loh, misalnya roknya atau misalnya celananya gitu. Nah, sedangkan kan kita sedang ada di luar rumah yang kondisinya tidak bisa ganti baju atau bajunya tidak bisa dibuka karena memang tidak bawa mukena gitu ya Ustadznya. Nah, dalam kondisi seperti itu, apakah kita boleh sholat dengan baju yang tadi atau bagaimana? Sedangkan misalnya kita nggak mungkin pulang untuk ganti baju karena nanti misalnya sholatnya kan sudah habis waktunya gitu.
Nah, dalam kondisi seperti itu, solusinya seperti apa, Ustadz? Itu aja 2 pertanyaannya, Ustadz. Terima kasih Oke, Tanisa. baik. Terima Silahkan kasih, Ustaz. Ustadz. Secara heran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah yang kita bacakan tadi gitu kan. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj. Kemudian juga di dalam surah Al-Baqarah yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu sayang sama kita, Allah itu nggak menginginkan kita sulit gitu. Allah itu menginginkan kita kemudahan. Termasuk di dalam praktek yang terjadi di Jepang, Ibu ya. Nanti insya Allah akan saya kasih solusi tentang jalan keluarnya bagaimana, tentunya dengan koridor-koridor syariah Islam kayak gitu, Ibu ya. Oke, untuk itu kita menjawab yang pertama saja dulu, hukum kita mencampur adukan madhab istilahnya kayak gitu kan. Ada istilahnya namanya talfik, mencampur adukan madhab gitu kan. Hukum mencampur adukan madhab itu memang haram, tidak diperbolehkan gitu ya. Hukum mencampur adukan madhab itu tidak diperbolehkan. Misal ibu wudunya menggunakan madhab Hanafi, tapi Syafi'i, tapi batalnya menggunakan madhab selain Syafi'i, misal kayak gitu. Saya kasih contoh. Ibu misal membasuh muka sebagian saja, tapi di dalam bab batalnya wudhu gitu kan, ibu menggunakan madhab Hanafi yang ketika bersentuhan dengan lawan jenis itu nggak batal, itu kan. Atau bahkan kalau madhab Hanafi itu harus, mohon maaf, berhubungan badan baru batal. Kalau di dalam madhab Hanafi. Kalau madhab Maliki dan Hambali, kalau sampai syahwat itu baru batal. Kalau nggak syahwat bersentuhan dengan lawan jenis itu nggak batal, gitu kan. Nah, ketika kita mengambil dari madhab Syafi'i wajibnya ini, batalnya dari ini, itu nggak bisa. Itu tidak diperkenankan. Makanya kita harus ngambil satu rumpun, ya. Harus ngambil satu rukun atau satu rumpun gitu kan. Misal kita mau ngambil madhabnya Maliki di dalam masalah wudhu, gitu kan. Maka kita fardohnya harus ngambil madhab Maliki, kemudian kemudian batal wudhunya itu juga ngambil madhab Maliki, sunnah-sunnahnya juga ngambil madhab Maliki, syarat sahnya juga ngambil madhab Maliki. Makanya Ibu, istilahnya kita sepertinya yang cocok kalau untuk di sana gitu kan, di Jepang itu menggunakan madhab Hambali, yang sepertinya lebih cocok di sana kayak gitu ya. Maka kita harus, misal kita ingin menggunakan madhab Hambali, maka kita harus tahu ilmunya bagaimana di dalam wudhunya madhab Hambali. Mulai dari fardunya bagaimana kita harus tahu, kemudian syarat sahnya apa saja kita juga harus tahu, kewajiban-kewajiban di dalam berwudu juga kita harus tahu, batal-batalnya wudu kita harus tahu, sehingga kita melaksanakan wudu tersebut dalam satu rumpun madhab kayak gitu. Itu yang diperbolehkan, nggak ada masalah. Ibu mau pakai madhab Syafi'i silakan, karena 4 madhab ini Bu semuanya sah, diakui kayak gitu ya, diakui kayak gitu. Jadi mau pilih madhab Hanafi silakan, Maliki silakan, Syafi'i silakan, ataupun Hambali, itu tidak ada masalah, mana yang mudah bagi ibu-ibu semuanya. Contoh mudahnya saja, Ibu ketika umroh pasti nggak menggunakan madhab Syafi'i gitu kan, tapi menggunakan madhab yang lainnya, boleh jadi Hambali ataupun Maliki kayak gitu kan. Jadi kenapa? Karena ketika kita tawaf gitu kan, bersenggolan dengan lawan jenis, batal wudhu kita gitu kan. Ketika batal harus ngulang lagi tawafnya, karena tawaf itu harus menggunakan wudhu. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin mengambil pendapat-pendapat mana yang mudah bagi kita, karena di sana kehidupan yang begitu sulit, tidak menggunakan madhab Syafi'i, silahkan pindah ke madhab yang lain, nggak ada masalah Ibu. Pindah ke madhab Hambali dengan catatan Ibu belajar tentang cara wudhunya madhab Hambali itu bagaimana, farduhnya, batalnya, sunnahnya, syarat sahnya, itu silahkan belajar. Biar kenapa? Tidak terjadi talfik yang tadi. Biar tidak terjadi mencampur adukan madhab. Itu pertanyaan yang pertama kayak gitu ya. Jadi sekali lagi silahkan gitu kan, menggunakan madhab yang menurut Ibu mudah untuk diterapkan di Jepang kayak gitu ya. Itu yang pertama. Itu pertanyaan yang kedua, baju yang terkena najis, apakah misal ketika kita ingin sholat, apakah boleh digunakan untuk sholat dan lain sebagainya kayak gini ya. Pertama, saya harus menjelaskan secara detail tentang masalah najis. Hilangkan yang namanya sifat was-was. Paham was-was Ibu ya? Ya. Kalau di WC, misal WC tersebut bersih Ibu ya, Ibu nggak melihat, mohon maaf, kotoran,
nggak melihat bekas pipis misal kayak gitu kayak Ibu ya, berarti tempat tersebut suci. Ketika Ibu kayak gini kan ada lapisannya yang ke baju kita, itu nggak dihukumi dengan najis. Nah, paham Ibu ya? Jadi karena hukum sesuatu itu bersih atau suci. Jadi kalau misal di tempat tersebut kelihatannya bersih, karena kalau di dalam hukum fikih Ibu ya, itu yang dihukumi yang zahirnya saja. Ya, yang zahirnya saja, bukan oh ini kayaknya kurang bersih deh, bukan kayaknya, tapi kita lihat zahirnya. Kalau zahirnya bersih ya sudah suci. Kayak gitu ya. Jadi kalau zahirnya, jadi ketika wudhu walaupun ada letisan ke baju kita nggak ada masalah. Nah, tapi memang ternyata suatu ketika kita terkena najis, terkena mohon maaf letisan pipis ataupun istilahnya ada dari WC gitu kan, kotoran. Mohon maaf Ibu, kedengaran Ibu ya masih? Karena hujan deras. Kedengaran Ustaz? Ya, alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz. kedengaran Ustaz. Oke, baik. Jadi ketika terkena najis gitu kan, maka silahkan bersihkan yang kena najis saja Ibu. Ya kalau Ibu tahu. Karena ketika baju terkena najis nggak harus semuanya dicuci Ibu. Jadi misal terkena najisnya di sini, ya ini aja yang dibersihkan. Nah, ininya aja dibersihkan. Jadi nggak harus semuanya. Mohon maaf gitu kan. Kalau misal yang terkena najis celana dalam kita, ya silahkan yang terkena mana gitu kan? Yang terkena kalau kita tahu gitu kan? Kalau kita tahu kalau itu terkena najis, ya kita cuci itu aja, ya. Kalau misal ternyata nggak memungkinkan gitu juga Pak Ustadz, karena banyak najisnya gitu kan, dan tidak memungkinkan kita pulang gitu kan, nggak memungkinkan kita pulang gitu kan. Maka ada beberapa alternatif nanti ya. Satu, barangkali Ibu nanti bisa membawa baju cadangan, istilahnya kayak gitu kan. Bawa baju cadangan, ini kalau memungkinkan Ibu ya. Bawa baju cadangan sehingga nanti dipakai ketika apabila terjadi baju kita najis, kayak gitu ya. Maka silakan ganti dengan itu. Dan itu wajib kalau Ibu masih ada kemungkinan bisa ganti baju, kayak gitu ya. Misal karena waktunya hanya 10 menit, istirahat, gak memungkinkan lagi kecuali kita harus sholat dengan baju itu, maka istilahnya nanti sholat dihurmatil wakti. Ya, sholat dihurmatil wakti. Sekali lagi saya tekankan, sholat itu Ibu wajib hukumnya selama akal kita masih ada. Tidak ada istilahnya darurat, tidak ada istilahnya sakit, tidak ada istilahnya apa. Sholat itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib bagi yang masih berakal. Kalau mohon maaf, kalau sudah gila baru tidak wajib sholat, termasuk Ibu kerja, termasuk nanti misal mudah-mudahan semuanya sehat gitu kan, termasuk ketika Ibu sakit gitu kan, itu tetap wajib melaksanakan ibadah sholat tentunya dengan cara-cara tertentu kayak gitu ya. Nah, termasuk ketika kita dalam keadaan baju najis dan tidak ada baju lain gitu kan kecuali ini, bagaimana hukumnya? Maka sholatlah lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil wakti itu apa Ibu? Sholat untuk menghormati waktu dan kita tidak cukup syarat, gitu kan? Kan syarat sahnya sholat harus suci, harus baju kita suci dari najis, kayak gitu ya. Ketika Ibu sholat dengan baju najis, gitu, itu namanya nanti sholat lihurmatil wakti. Jadi contoh kayak gini, saya mau sholat duhur untuk menghormati waktu. Nah itu niatnya. Saya mau sholat duhur untuk menghormati waktu. Maka nanti sholat lihurmatil wakti ini hukumnya harus diganti ketika nyampe rumah. Ya, wajib diganti ketika nyampe rumah. Cuma Ibu nggak dianggap berdosa karena meninggalkan ibadah sholat. Orang meninggalkan ibadah sholat yang dengan sengaja dosanya besar, luar biasa besarnya kayak gitu ya. Kalau meninggalkan ibadah sholat karena sengaja. Tapi ketika Ibu ada usaha untuk sholat, sekalipun dengan najis lihurmatil waktu tadi, gitu kan, maka Ibu tidak berdosa, gitu kan. Dan nantinya ketika sudah nyampe rumah wajib diganti. Paham Ibu ya? Jadi silahkan kerjakan mana yang tadi yang mudah bagi Ibu. Kalau memungkinkan untuk bawa ini gitu kan, bawa baju cadangan, silahkan bawa baju gitu kan. Atau boleh jadi najisnya ada di tempat-tempat tertentu, silahkan
dicuci itu aja. Nah, sisanya tetap akan menjadi suci. Bagaimana Ibu? Gimana Teh Nisa? Apakah sudah jelas? Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Jadi yang mengenai mazhab tadi itu jangan dicampur-campur, tapi pilih salah satu. Dan menurut Ustadz yang mudah dilakukan di Jepang itu mungkin untuk berwudunya itu mazhab Hambali ya Ustadz ya. Berarti Iya. saya harus mempelajari mazhab Hambali itu wajib-wajibnya seperti apa gitu ya Ustadz ya. Iya, termasuk batal-batalnya. Karena termasuk Batal-batalnya. diantaranya Ibu, kalau Ibu tidak memungkinkan, kalau mazhab Hambali itu boleh mengusap kaos kaki. Mohon maaf saya angkat Ibu ya. Nah, termasuk boleh. Ya, barangkali Ibu sulit untuk membuka kaos kaki dan lain sebagainya, kalau mazhab Hambali itu boleh. Ya, karena yang saya tangkap dari keluhan-keluhan ibu-ibu yang ada di Jepang itu, gitu kan, oh sepertinya relevan nih pakai mazhab Hambali kalau ibu-ibu yang di Jepang bersentuhan dengan lawan jenis, ibu misal dari rumah berwudu, nyampe ke kereta api mungkin desak-desakan, tersentuhlah dengan lawan jenis, itu nggak batal kalau dalam mazhab Hambali, kecuali syahwat. Kalau syahwat baru batal kayak gitu Ibu. Jadi cuma nanti harus kita ketahui tentang batal-batalnya juga, karena kalau dalam mazhab Hambali atau nanti muntah itu batal. Nah, muntah batal, keluar darah itu ya, keluar darah yang banyak itu batal nantinya kayak gitu ya. Itu kalau dalam mazhab Hambali. Jadi kita harus tahu batalnya apa, fardunya apa, kayak gitu Ibu. Ya. Oke, Ustadz terima kasih. Terus yang tadi sholat untuk Mohon maaf, menghormati Ibu. waktu. Ya. Sebentar, boleh saya pindah dulu Ibu ya, soalnya nggak kedengaran. Sebentar, Iya, silakan Ustadz. Iya, mangga Ustadz, silahkan. Lagi hujan ya Ustadz ya di Indonesia. Hujan besar kayaknya yang nggak kedengaran. kedengaran. Mudah-mudahan sinyalnya masih bagus ya, walaupun hujan besar. Iya, mudah-mudahan nggak apa-apa sinyalnya. Ini videonya Ustadz off dulu ya kayaknya. Berarti satu paket ya Tanisa, kita harus Iya. mempelajari apa? Berarti mazhab harus Hambali. kita tahu mazhabnya itu, mazhab Hambali itu apa Hambali, aja, ya apa aja wajib yang dan wajibnya. batalnya gitu Dan ya. membatalkan. Iya. Oke, baik. Bagaimana Ibu? Mohon maaf. Ya, terima kasih Ustadz. Terus jadi yang tadi sholat hanya untuk menghormati waktu itu kan harus diganti di rumah. Nah, diganti di rumah itu berarti artinya mengkodo, jadi niatnya juga beda gitu ya? Iya, betul sekali. Iya, saya ingin mengkodok salat duhur. Harus ada istilah mengkodok atau mengganti salat duhur. Ya, gitu. Ya, alhamdulillah terima kasih Ustadz. Saya udah ngerti sekali. Jazakallah khairan. Alhamdulillah, sama-sama Ibu. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya silahkan. Mungkin ada ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya. Silahkan, waktunya masih banyak, masih ada waktu. Silahkan Ibu-Ibu Soleha, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Julia ini ya? Mbak Julia, iya. Iya, silakan Mbak Julia. Tadi menambahkan pertanyaan ya Ustadz ya, pertanyaan tentang kan tidak boleh mencampur adukan mazhab ya. Nah, untuk pengambilan mazhab ini batasan, maksudnya apakah misalkan untuk wudhu ini aja saya ngambil Hambali gitu, atau misalkan untuk seterusnya itu atau gimana Ustadz? Penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermadhab itu ada dua kategori. Bermadhab secara keseluruhan, artinya ibadah apapun kita bermadhab Hanafi misal. Dari semuanya, zakat madhab Hanafi, sholatnya madhab Hanafi, wudunya madhab Hanafi, puasanya madhab Hanafi, hajinya madhab Hanafi, dan sebagainya gitu kan. Maka itu boleh-boleh saja. Ada sebagian di antara kita dan saya termasuk gitu kan, istilahnya dalam masalah sholat misal kita ngambil madhab Hanafi, madhab Syafi'i, tapi dalam bab wudu kita mau ngambil madhab Syafi'i, itu juga sah-sah saja, nggak ada masalah ketika ibu di dalam madhab di dalam berwudu itu mengambil madhabnya Syafi'i. Jadi tidak harus semua dalam kehidupan kita itu nggak harus semuanya mengambil madhab tertentu, enggak. Yang penting satu rukun aja. Yang penting wudunya ngambil satu rukun dalam madhab Syafi'i, misal wudunya sholatnya misal mengambil dalam madhab Maliki secara keseluruhan, secara satu rukun sholat kayak gitu, itu nggak ada masalah.
Kemudian apakah bisa kita menggunakan madhab itu di kondisi-kondisi tertentu? Misal ketika kita di Jepang menggunakan madhab Hambali, ketika kita di Indonesia itu menggunakan madhab Syafi'i, ketika kita ke Saudi kita menggunakan madhab Maliki, misal kayak gitu. Apakah boleh? Boleh, silahkan, mana yang mudah bagi kita. Yang terpenting satu tadi Bu, tidak boleh mencampur adukan. Karena boleh jadi keadaannya berbeda sehingga butuh hukum yang berbeda. Kayak gitu ya, hukum berbeda. Boleh jadi di Jepang Ibu itu lebih cocok madhab Hambali karena sesuai dengan kondisinya, silahkan. Ibu mungkin ketika ke negara lain gitu kan, karena kondisinya tidak memungkinkan menggunakan madhab Hambali, silahkan, nggak ada masalah pindah ke madhab Syafi'i, tentunya dengan ilmu pengetahuan tadi sebagaimana yang dijelaskan. Jadi nggak harus ketika kita sudah berpindah harus seterusnya, itu nggak ada istilahnya harus seterusnya, nggak unlimited gitu kan. Jadi silakan, mau ketika mana yang dirasa lebih mudah silahkan kayak gitu Ibu. Paham Ibu ya? Terima kasih Ustadz ya. Ya, terima kasih Ustadz, terima kasih juga Mbak Zulia. Mungkin ada ibu-ibu yang lain yang mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak. Mau bertanya mengenai menjaga wudhu. Saya pernah mendapat informasi bahwa kita itu disunahkan untuk terus menjaga wudhu. Betul. Seperti itu. Nah, misalkan sebagai contoh, sebelum berangkat ke kantor kita mengambil wudhu ya. Kemudian kita menjaganya sampai dengan zuhur, kita masih punya wudhu. Tentu kita bisa langsung sholat kan, tidak jadi masalah. Lalu setelah zuhur pun, misalkan seperti di musim dingin, itu antara zuhur ke asar itu kan nggak terlalu lama jaraknya gitu ya. Ternyata karena kita duduk di meja terus kerja misalkan ya, ternyata kita juga merasa bahwa kita masih memiliki wudhu gitu ya. Dan nggak perlu untuk berwudhu lagi, akhirnya kita misalkan memutuskan untuk langsung sholat misalkan ya. Nah, dari asar ke maghrib pun gitu ya. Dan misalkan aktivitas kita masih tetap aja di situ di meja, di depan komputer misalkan. Dan kita yakin bahwa masih memiliki wudhu gitu. Karena saya itu pernah mendapat masukan bahwa lebih baik kita menjaga wudhu, jangan wudhu itu pas mau sholat aja, tapi kalau kita batal lebih baik langsung wudhu gitu. Meskipun tidak dekat sholat gitu, kita ambil wudhu lagi, lalu kita jaga katanya. Nanti kalau kita ternyata batal, jangan nunggu waktu sholat, langsung wudhu lagi. Gitu. Jadi ya akhirnya ada semacam kebiasaan seperti itu, wudhu itu bukan karena mau sholat, tapi di saat merasa diri bahwa batal gitu ya, saya ngambil wudhu. Nah yang ingin saya tanyakan, sejauh mana kita sejauh mana wudhu yang kita jaga itu bisa digunakan sholat tanpa berwudhu lagi, seperti misalkan barusan zuhur saya merasa belum batal wudhu gitu ya, lalu karena tidak ada aktivitas yang saya sendiri merasa yakin, tidak ada was-was bahwa masih punya wudhu, asar pun saya sholat langsung gitu ya, lalu dari asar ke maghrib pun karena ya memang di situ juga gitu ya, tidak kemana-mana dan tidak ada was-was gitu. Akhirnya saya melakukan sampai maghrib misalkan. Apakah itu sholat saya tuh syah, wudhu saya tuh masih ada atau tidak, Ustadz? Mohon arahannya, mohon pencerahannya. Baik. Jadi ada beberapa hukum yang kita tangkap nantinya yang akan kita jelaskan. Satu, daimul wudhu. Orang yang terus mempunyai itu namanya daimul wudhu, dan itu hukumnya sangat dianjurkan, gitu kan? Makanya wudhu itu sebenarnya ada banyak hukum gitu kan, ada 5 hukum juga, ada wajib, ada sunnah. Yang salah satu sunnahnya itu ketika kita sekalipun tidak mau sholat itu kita berwudhu, itu memang sunnah kayak gitu ya. Tapi ketika kita ingin melaksanakan sholat maka menjadi wajib, bukan sunnah lagi. Tapi kalau ibu nggak ingin melaksanakan sesuatu ya cuma karena pengen daimul wudhu terus ingin punya wudhu, maka hukumnya sunnah. Itu satu. Yang kedua, wudhu itu beda dengan tayamum. Kalau wudhu
itu bisa satu wudhu sampai dengan subuh bisa Ibu. Duhur Ibu wudhu mau dipakai untuk sholat subuh bisa kayak gitu kan, wudhunya di duhur sampai dengan sholat subuh itu nggak ada masalah. Nah, langsung 5 sholat itu nggak ada masalah kalau wudhu. Karena wudhu ini bisa digunakan untuk berbagai macam ibadah. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum terbatas, satu tayamum satu kewajiban. Kayak gitu ya. Kalau Ibu bertayamum di waktu duhur, nggak boleh dipakai waktu asar. Sekalipun nggak ada batal gitu kan. Karena tayamum ini sifatnya batas, limited gitu kan. Hanya dipakai untuk ya ketika masuk waktu saja. Duhur ya duhur, asar ya harus tayamum lagi, maghrib harus tayamum lagi. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu itu wajib bisa digunakan mulai dari duhur sampai dengan waktu subuh. Hanya saja kalau kita memungkinkan, kita disunnahkan untuk tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Itu sunnah hukumnya. Misal Ibu alhamdulillah dari mulai berangkat kerja gitu kan, kemudian sampai bisa menjaga wudhu sampai sholat duhur, alhamdulillah. Nanti ketika Ibu ingin melaksanakan sholat asar, karena wudhu yang pertama tadi sudah digunakan untuk sholat duhur, maka dianjurkan, bukan wajib hukumnya ya, disunnahkan wudhu lagi kalau memungkinkan. Kemudian Ibu setelah wudhu di waktu asar mau sholat maghrib masih ada wudhu, maka kalau kita memungkinkan juga disunnahkan untuk memperbaharui wudhu. Maka niatnya beda nanti. Niatnya beda. Kalau yang memperbaharui, kita masih punya wudhu nih, maka kita niatnya saya ingin memperbaharui wudhu. Nah itu niatnya ya. Saya ingin memperbaharui memperbaharui wudhu kayak gitu ya. Saya ingin memperbaharui wudhu. Udah sisanya sama, cuma dibeda di niat. Bukan saya ingin berwudhu gitu kan, atau apalagi ingin menghilangkan hadas kecil, itu nggak sah nantinya. Karena ini bukan aktivitas ingin menghilangkan hadas kecil gitu kan, akan tetapi ingin memperbaharui wudhu karena Ibu sudah punya punya wudhu. Jadi kalau misal Ibu istilahnya mampu, ada kesempatan untuk berwudhu sekalipun kita punya wudhu untuk melaksanakan sholat wajib yang kedua kalinya, hendaknya sangat dianjurkan untuk tajdidul wudhu. 2. Hukum yang ketiga yang bisa kita tangkap tadi, misal kayak duhur kita hanya duduk-duduk, sepertinya masih punya wudhu, berarti masih ada keraguan di situ ya. Nah, kalau misal kita ada ragu Ibu ya, kita ini punya wudhu atau enggak, tapi istilahnya kita tadi memang sudah wudhu gitu kan, kemudian kita setelah beberapa jam gitu kan, kita masih ada wudhu apa enggak ya gitu kan, tidak ada batal yang betul-betul kita yakin bahwasanya wudhu kita batal, maka yang demikian dihukumi kita masih tetap punya wudhu. Jadi kalau kita ragu apakah kita punya wudhu atau enggak, maka dihukumi tetap memiliki wudhu. Kayak gitu Ibu. Tuh 3 hukum yang bisa kita ambil. Paham Ibu ya? Ya, jazakallah khair. Satu lagi boleh Ustadz? Boleh, silakan. Terkait najis, cipratan air di toilet gitu ya. Itu sebetulnya gimana sih ya hukumnya gitu? Karena kita di Jepang itu kecenderungannya kan toilet duduk ya. Kemudian yang waktu kita flash itu kok ada kadang-kadang suka merasa aduh jangan-jangan kena atau gimana, itu juga saya bingung terkait cipratan air di toilet itu sejauh mana ya dianggap sebagai najis dan sejauh mana istilahnya itu apa ya bukan najis gitu ya. Mohon arahannya juga. Oke, baik. 1, nanti Ibu lihat dulu. Ini karakter toilet apa namanya itu Ibu? Yang untuk tempat duduk toilet ya. Toilet ya. Toilet. Karakter toiletnya itu bagaimana kita harus tahu. Misal kita pencet dulu sebelum kita mohon maaf istinja gitu kan, BAB gitu kan, kita lihat dulu gitu kan. Nah kalau misal kita lihat dulu airnya gitu kan. Kalau airnya misal nggak sampai ke atas, cuma air yang disemburkan oleh yang toiletnya itu, maka nggak najis kayak gitu ya, karena itu suci airnya. Hukum masalah air itu adalah suci gitu kan. Maka kalau itu yang menyemburkan, maka ketika Ibu misal mohon maaf duduk, kemudian Ibu pencet kayak ada rasa yang menyemburkan, oh berarti itu air yang dari wadah toilet itu gitu ya, bukan yang dari bawah kayak gitu ya, bukan yang dari bawah. Tapi misal ada toilet yang istilahnya ketika dipencet
mungkin karena saking apa namanya tuh ya, saking Kencangnya. kerasnya gitu kan, saking itunya sampai yang di bawah itu ke atas semua gitu kan. Mohon maaf gitu, Iya, yang di iya. bawah itu ke atas semua. Berarti yang demikian itu najis baru kayak gitu Ibu ya. Kalau makanya kita lihat dulu karakternya kayak gitu kan, karakter dari toiletnya itu bagaimana. Tapi kemungkinan besar kalau toilet-toilet pada umumnya itu air yang dari atas, sehingga sekalipun istilahnya ada terasa kecepratan gitu kan, mohon maaf ke kita gitu kan, berarti itu dari air yang atas kayak gitu Ibu. Jadi disinilah kita nggak boleh terlalu was-was, tapi tidak boleh terlalu memudahkan juga gitu, tapi harus yang tengah-tengah saja kayak gitu Ibu. Jadi silakan dilihat karakternya toilet tersebut gitu kan, bagaimana karakternya. Kalau memang airnya itu mengalir, yang di atas itu yang sekiranya ada kecipratan, ya berarti tetap sah, tetap suci kayak gitu Ibu. Paham Ibu ya? Iya. Jazakallah khair. Amin. Ya Ibu. Si Teh Pri. Baik, Ibu-Ibu Soleha, masih ada waktu, silahkan. Ada yang mau bertanya lagi pada Ustadz, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum, Mbak Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Baroci bertanya, ya? Mbak Tuti. Ya, Iya. mangga Baroci, mangga. Silahkan. Assalamualaikum, Ustadz. Salam kenal, saya Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Rosi. Mohon bertanya, Ustadz, berhubungan dengan pertanyaan dengan Mbak Tuti yang sebelumnya itu, bagaimana? Saya juga mau bertanya, bagaimana cara membersihkannya? Saya pernah dengar katanya dilapnya dengan bilangan ganjil. Kan kalau di sini kan toiletnya saya kebiasaannya kan di washlet gitu, misalnya buang air kecil pakai air washlet atau pakai disiram gitu ya Ustaz. Kemudian dilap pakai tisu. Itu juga lapnya 3 kali ya Ustaz. Oke, baik. Cukup Ibu? Iya, terima kasih. Oke, baik. Jadi hukum ganjil itu sunnah, bukan wajib. Wajibnya itu Ibu harus betul-betul bersih, gitu ya. Harus betul-betul bersih. Kalau misal kita istinja dengan batu tisu gitu kan, harus bersih. Dan mohon maaf, ketika kita menggunakan tisu, nggak ada tisu. Oke, misal ini tisu Ibu ya, misal ini tisu gitu kan. Ada tisu nih. Nah, misal ini tisu. Maka Ibu mohon maaf. Kalau ini sudah dipakai, jangan dipakai lagi. Hendaknya di sini. Ya. Kalau sudah dipakai, misal kita lipat, cari yang belum dipakai lagi sampai betul-betul bersih. Itu syaratnya, Ibu ya, ketika kita menggunakan tisu, batu dan lain sebagainya. Tapi kalau sekarang kan batu nggak mungkin, sekarang kan ada tisu gitu kan. Ini kalau belum cukup ini, silakan buang, ambil tisu yang baru. Ya. Kalau misal tadi 2 gitu kan sudah bersih, maka sempurnakan ketiga. Gitu kan. Misal 3 belum bersih, Ibu otomatis ngambil lagi untuk yang keempat kalinya, untuk membersihkan keempat yang kalinya. Maka Ibu ngambil 1 lagi untuk disunahkan menjadi 5 dan seterusnya kayak gitu Ibu. Jadi yang wajib itu bukan yang ganjil, tapi itu hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Paham Ibu ya? Jadi yang wajib itu Ibu harus betul-betul bersih dari najis tersebut kayak gitu Ibu. Paham ya? Itu kan udah pakai shower ya Ustadz. Terus lap lagi pakai tisu gitu. Hukumnya sunnah 3 kali gitu ya Ustadz? Maksudnya. Kalau sudah pakai air, gitu kan? Kalau air nih, saya akan menjelaskan air dengan tisu karena nanti ininya beda gitu kan. Kalau air itu 1 kali cukup kayak gitu ya. Itu 1 kali sebenarnya sudah cukup kalau air gitu kan. Kalau memang sudah bersih maka cukup kalau air kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misal Ibu sudah menggunakan air, mohon maaf masih ada basah-basah, itu bukan najis lagi. Kayak gitu ya. Kalau sudah dibersihkan oleh air, tapi ada yang basah-basah, itu bukan najis, tapi bekas dari air tersebut, maka silahkan dilap menggunakan tisu biasa. Jadi nggak masuk di dalam kategori yang tadi gitu kan. Yang dimasuk dalam kategori kita yang tadi diganjil dan seterusnya, itu kalau kita istinja murni nggak menggunakan air, ya. Tapi kita murni menggunakan tisu menggunakan batu dan lain sebagainya kayak gitu Ibu. Bisa difahami Bu ya?
Ya, Ustadz, kalau di kampung kan, kalau di rumah di Indonesia kan ceboknya kan pakai gayung gitu ya Ustadz. Jadi ini udah bersih nih kelihatannya gitu, pakai sabun gitu. Kalau di sini kan nggak pakai gayung, nggak pakai sabun. Jadi menentukannya udah bersih atau enggaknya itu kira-kira udah bersih, ketenangan dalam hati aja gitu ya Ustadz. Oke, mohon maaf. Yang dimaksud Ibu BAB atau BAK? Dua-duanya. Oke, baik. Saya akan jelaskan ya. Ya. Kalau BAB ini agak, mohon maaf, mungkin agak sensitif dan jorok lain sebagainya ya, Nggak mohon maaf, apa-apa, karena ini Ustadz. hukum memang harus dijelaskan kayak gitu ya. Kewajiban kita, mohon maaf, ketika kita BAB kan ada lubang gitu kan istilahnya gitu ya. Nah, yang wajib kita bersihkan lubang luarnya itu. Dan bahkan ada sebagian ulama yang sampai ke dalam dikit aja. Ya. Mohon maaf, misal lubang dubur kita kayak gini, gitu kan? Maka kita ambil separuhnya. Ya, ambil separuhnya untuk untuk dibersihkan kalau menggunakan gayung kayak gitu ya. Kalau menggunakan gayung, jadi jorok gak apa-apa ya. Jadi kita menggunakan jari kita gitu kan untuk dimasukkan gitu kan, dikit aja, jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan makruh hukumnya. Jadi ambil sedikit saja untuk membersihkan tersebut kayak gitu ya. Termasuk juga mohon maaf ketika kita membersihkan alat kelamin kita gitu kan, itu silakan bersihkan sewajarnya saja, tidak boleh terlalu masuk kayak gitu ya, tidak boleh terlalu masuk, dan juga tidak boleh hanya sebatas di luarnya saja kayak gitu ya, tapi kita ambil sedikit bagian saja di dalamnya gitu kan, kemudian kita bersihkan kayak gitu Ibu. Bisa difahami ya. Jadi silakan bersihkan yang kalau di luar itu memang hukumnya wajib, kalau yang di situ itu sudah cukup. Wastafel itu kan mohon maaf, itu kan kayak jet gitu kan. Ketika ini itu kan nanti membersihkan gitu kan, langsung ke mohon maaf ke lubang dubur kita gitu kan, atau ke istilahnya ke alat kelamin kita itu sudah cukup kayak gitu Ibu. Tapi kalau kita mau lebih afdol lagi gitu kan, kita kalau di gayung itu lebih mudah gitu kan, bisa kita bersihkan yang agak ke dalam dikit lagi kayak gitu Ibu. Habis itu baru silakan bersihkan dengan tisu dan lain sebagainya. Paham Ibu ya? Iya Ustadz, terima kasih, jelas sekali Ustadz. Terima Alhamdulillah. kasih Mbak Tuti. Ya, terima kasih Mbak Roti. Silakan Ibu-Ibu Soleha, masih ada waktu. Kalau yang masih ingin bertanya, ada yang bertanya, masih ada waktu. Kalau tidak ada, mungkin saya mau bertanya ya Ustadz ya. Boleh. Iya Ustadz, tadi kan Ustadz bilang apapun yang menghalangi air wudhu yang tidak sampai pada kulit kita, itu wudhunya tidak sah ya Ustadz ya. Gini Ustadz, kita misalkan sudah berwudhu nih Ustadz, terus sudah sholat, terus kita misalkan baru sadar nih Ustadz, di tangan kita ada misalkan goresan kayak bolpen atau spidol yang anti air itu Ustadz, kita baru sadar gitu. Apakah wudhu kita itu, wudhu dan sholat kita itu sah? Kita kan udah sholat nih ya, udah wudhu, udah sholat, terus kita baru sadar setelah selesai sholat gitu ya. Ada spidol nih, ada goresan bolpen gitu. Apakah tadi kita wudhunya dan sholat kita sah? Terus kemudian ada satu lagi pertanyaan Ustadz. Kita kan kalau di rumah ya sama suami gitu ya, udah misalkan kita sudah berwudhu nih, niatnya mau sholat duhur, terus mau ke asar gitu masih ada wudhu, terus nggak sengaja gitu Ustadz bersenggolan gitu dengan suami. Apakah itu wudhunya batal atau bagaimana? Apa harus mengulang wudhu lagi gitu? Tapi kita tidak disengaja gitu Ustadz bersenggolan dengan suami. Itu saja mungkin Ustadz pertanyaan dari saya. Yang pertama, ini tidak hanya yang itu ya. Jadi misal ketika kita ternyata ada chat atau yang lain gitu kan, kemudian kita lupa sudah sholat, maka wajib wudhu lagi, wajib sholat lagi, terus ngulang lagi ya. Karena kenapa? Karena tadi sholat kita nggak sah, wudhu kita nggak sah, maka harus diulang lagi. Kayak gitu ya. Itu yang pertama. Termasuk Ibu ketika melihat najis, misal habis Ibu sholat ternyata mohon maaf, ternyata ada tai cicak yang baru datang gitu istilahnya, dan Ibu tahu, maka harus diulang lagi sholatnya. Termasuk juga misal
kan kita harus menutup aurat, misal sarung kita atau rok kita atau mukena kita bolong dan itu langsung tembus ke kulit kita gitu kan, sehingga kita nggak nutupin aurat, maka harus diulang lagi. Diulang. Kayak gitu. Oh, iya, Intinya, Ustaz. kalau ada sesuatu yang bisa menjadikan tidak sah sholat kita dan itu tahunya kita setelah sholat, maka harus diulang lagi dari wudhunya kayak gitu ya. Iya, Tapi Ustaz. kalau yang Ya. masalah bolong ya berarti sholatnya aja, bukan masalah wudhunya yang harus diulang, tapi sholatnya Hmm. saja kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada tadi gitu kan, kembali kepada tadi masalah batal-batalnya wudhu gitu kan. Kalau masalah menyentuh terhadap lawan jenis, ya, menyentuh lawan jenis gitu kan, dalam madhab Syafi'i itu batal. Mau dia sengaja atau tidak sengaja, mau dia kesenggol atau enggak kesenggol, mau dia niat nyentuh atau enggak, kalau dalam madhab Syafi'i batal. Ya, kalau dalam madhab Hanafi, yang batal itu mohon maaf kalau sampai berhubungan. Ya, kalau sampai berhubungan. Kalau hanya menyentuh saja, walaupun dengan syahwat, nggak batal. Kalau dalam madhab Hanafi. Maliki, Hambali, itu kalau menyentuh tapi syahwat, biasanya ini yang disengaja biasanya gitu kan. Menyentuh dengan sengaja dan bersyahwat, batal. Kalau hanya sekedar tersentuh atau menyentuh tapi nggak bersyahwat, hukumnya nggak batal. Kalau dalam madhab Maliki dan Hambali. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, kesenggol kayak atau sengaja atau tidak sengaja, semuanya batal. Kayak gitu. Yang penting di sini bukan masalah niat atau sengaja atau enggaknya, nyentuh apa enggak, kayak gitu. Intinya di situ. Kalau nggak bersentuh, misal ibu pakai sarung tangan, yang orang yang disentuh misal suami atau di kereta api tersentuh dengan orang Jepang gitu kan, dia nggak pakai kaos tangan nggak ada masalah gitu kan. Kalau salah satunya ada yang menggunakan penghalang atau seperti sarung tangan dan lain sebagainya. Iya. Oh gitu ya Ustaz. Jadi kalau mazhab Maliki dan Hambali kalau menyentuh dengan sengaja atau bersahwat itu batal ya Ustaz ya. Tapi kalau tidak disengaja tidak apa-apa ya Ustaz. Jadi mana jadi gini Bu, mohon maaf. Iya, jadi yang tadi bukan yang dimaksud yang disengaja sampai syahwat. Tapi sampai kalau syahwat. sekalipun sengaja tapi nggak bersyahwat itu nggak batal. Oh gitu ya Ustaz. Ya. Jadi sebaiknya kita sebaiknya memakai yang mana ini Ustaz, yang lebih mudahnya ini Ustaz? Mazhabnya Maliki Hambali atau yang ini madhab Hanafi Ustaz? Jadi gini Bu, kalau karena Ibu bukan tinggal di Indonesia gitu kan, Ibu tinggal di Jepang yang otomatis Ibu berangkat kerja, itu nanti akan berdesakan dengan itu. Saran saya nanti silakan Ibu-ibu di sini semuanya belajar tentang madhab Hambali. Jadi belajar fardo-fardonya wudhu Hambali apa, sunnah-sunnahnya apa saja, wajib-wajibnya apa saja, kemudian batal-batalnya apa saja. Sehingga nanti Ibu dapat ilmu satu rumpun tentang masalah wudhu di dalam madhab Hambali, maka silakan praktekkan nantinya. Kayak gitu Ibu setelah melakukan demikian. Jadi nggak boleh kita wudhunya Syafi'i tadi, nanti ketika kita menyentuh nggak batal nanti gitu kan, padahal kita wudhunya menggunakan madhab Syafi'i hanya ngambil yang ini gitu kan, hanya ngambil satu hal lagi saja gitu kan, maka itu tidak diperbolehkan karena termasuk bagian dari talfik, mencampur adukan madhab kayak gitu Ibu. Ya Ustaz. Jadi madhab yang lebih mudah kita untuk di Jepang itu kita belajar yang Hambali ya Ustaz ya. Iya betul. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ibu-ibu masih ada waktu ya, silahkan yang mau masih ingin dipertanyakan, ada yang ingin bertanya, masih ada waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tewati. Itu kayaknya Yuni juga mau nanya untuk Min Yun duluan. Oh iya nggak apa-apa, masih ada waktu. Silahkan. Ini Pak Ustadz, berganti ke mazhab itu, apa karena apa di saat kita sedang urgent aja atau otomatis kita pindah ke mazhab ya Pak Ustadz? Jazakallah khairan katsiran. Oke, baik. Jadi disebutkan di dalam kitab At-Tamadhub itu disebutkan tentang ada beberapa kondisi yang kita diperbolehkan untuk pindah madhab kayak gitu ya. Ada misal kayak gini. Ada misal kita menemukan dalil dalam madhab Syafi'i itu lebih kuat dibanding madhab Hanafi, sehingga yang asalnya kita bermadhab Syafi'i gitu kan, karena
yang asalnya bermadhab Hanafi, karena kita melihat di madhab Hanafi itu lebih kuat, madhab Syafi'i itu lebih kuat dalilnya, maka kita pindah ke madhab Syafi'i, itu nggak ada masalah yang demikian, gitu ya. Termasuk kondisi di mana ketika kita menemukan kesulitan, misal kita biasa dengan madhab Syafi'i karena di Indonesia, ketika kita pindah tempat sulit banget menggunakan madhab Syafi'i. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa menjaga wudhu, dan wudhu di sana itu sangat susah, kayak gitu kan. Nah, maka yang demikian itu salah satu termasuk alasan kenapa kita boleh pindah madhab. Maka jangan sampai kita Ibu ya menyulitkan. Agama itu nggak mau menyulitkan kita semuanya, gitu kan. Jangan sampai istilahnya gara-gara kita merasa sulit, apalagi sampai meninggalkan ibadah sholat. Nah, karena sebagian istilahnya karena wudhunya susah, nggak bisa menjaga wudhu gitu kan, dan susah intinya kalau menggunakan madhab Syafi'i gitu kan, sampai gitu kan nggak melaksanakan ibadah sholat, maka berdosa, kayak gitu ya. Maka cari yang mudah gitu ya, cari yang mudah menurut Ibu siapa gitu kan, agar kita bisa melaksanakan ibadah sholat tepat waktu. Sekali lagi tidak boleh dikodok kalau masih kita bisa menggunakan, masih ada waktu untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi ini termasuk kondisi yang diperbolehkan kita pindah madhab, kayak gitu ya, termasuk kondisi yang diperbolehkan. Misal Ibu dari Jepang terbiasa madhab Hambali, Ibu pulang ke Indonesia mau tetap menggunakan Hambali, silahkan, nggak ada masalah. Atau mau pindah lagi ke madhab Syafi'i gitu kan, karena Ibu sudah balik lagi gitu kan, itu juga nggak ada masalah, kayak gitu Ibu. Itu yang disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' yang kemudian dinukil oleh di dalam kitab At-Tamadzhub, kayak gitu Ibu. Paham Ibu ya? Bagaimana Tewati? Insya Allah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan, masih ada waktu. Teh Yuni barang katanya mau bertanya. Silahkan Teh. Enggak, Jun. Oh, enggak. Dengar aja, ya. Oh iya, baik, iya tadi. Mungkin ada ibu-ibu yang lain yang mau bertanya. Masih ada waktu 5 menit ini ya, masih ada waktu, itu silahkan. ada Ibu, siapa ini, Ibu Roci ya? Oh, Siapa Mbak ini? Roci, Mbak Roci, mangga Mbak Roci. Kedua kali jadi diborong, mohon Nggak apa-apa maaf. Mbak Roci, nggak apa-apa. Silakan Mbak Roci. Ini saya mau bertanya tentang penggunaan kosmetik, Ustadz. Silakan. Misalnya sebelum berhias, berwudu, kemudian misalnya khususnya waktu musim panas gitu ya, Ustadz, menggunakan kosmetiknya yang waterproof, UV cut gitu, jadi tahan dari keringat, nggak luntur gitu. Tapi sebelum pakai itu wudu gitu, kemudian baru pakai itu untuk tahan ultraviolet gitu. Terus waktu itu kosmetik itu kalau dihapuskannya ribet, Ustadz, nggak usah harus pakai air, nggak cukup pakai air saja, harus pakai cleaning pembersih yang itu ya. Terus sedangkan saya di luar misalnya, terus mau batal wudhu saya, terus saya mau sholat, saya wudhu lagi gitu. Terus kan di situ kan udah ada kosmetik waterproof gitu, jadi nggak langsung nempel ke kulit gitu. Jadi apakah cukup dengan air saja boleh? Apakah wudhunya itu sah gitu, Ustadz, maksudnya? Mohon penjelasannya. Ada 2 kondisi nanti ya di Ibu. Nanti ada 2 kondisi. Kondisi pertama, Ibu ada kemungkinan nanti wudhu saya batal. Ketika wudhu saya batal, saya nggak bisa wudhu lagi nantinya, karena saya telah menggunakan waterproof gitu kan, kosmetik yang waterproof, sehingga nanti air nggak sampai ke kulit kita. Maka yang demikian Ibu wajib membawa alat clean itu, yang itu untuk membersihkan, itu hukumnya wajib Ibu bawa. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maka Ibu hukumnya wajib membawa itu. Kalau Ibu ada kemungkinan batal wudhunya nanti. Kecuali Ibu nggak ada kemungkinan untuk itu, maka nggak wajib untuk bawa.
Itu ya kondisi yang pertama gitu ya. Kalau ada kemungkinan batal maka ibu wajib, karena itu mau nggak mau harus dibuang gitu kan, harus istilahnya harus air harus sampai mau nggak mau kayak gitu ya. Itu yang pertama. Kondisi yang kedua, ternyata suatu ketika ibu biasa sudah bawa misal, ternyata ibu lupa gitu kan, lupa untuk ngebawa itu gitu kan. Nah, kemudian sampai di perusahaan gitu kan, tiba-tiba ibu ingat, oh iya saya lupa bawa itu gitu kan. Ternyata sudah masuk waktu sholat gitu kan. Ibu berwudu dengan yang kosmetik waterproof pun nggak sah gitu kan, nggak sah. Kenapa? Karena apa namanya, ya termasuk syarat sahnya sholat tadi harus menghilangkan sesuatu yang bisa menghalangi air sampai kepada kulit kita. Maka yang demikian ibu misal nggak ada lagi gitu kan, caranya mau digosok-gosok gitu pun nggak bisa misal gitu kan, maka sekali lagi sholat dihurmatil waktu kayak gitu ya. Saya mau sholat duhur 4 rakaat dihurmatil waktu ya, karena wudhu ibu nggak sah gitu kan. Jadi ibu sholat itu tidak dalam keadaan berwudhu karena ini gitu kan, kosmetiknya kayak gitu ibu. Jadi lihat ibu ini ada dalam kondisi yang mana kayak gitu ibu ya. Kayak gitu. Iya. Paham ya? Walaupun sebelum make up, sebelum pakai kosmetik itu udah wudhu juga gitu ya? Baru tuh. Oh, Baru iya. nanti kalau pertanyaannya bagaimana Pak Ustadz kalau misalnya saya setelah wudhu pakai kosmetik yang waterproof kemudian sholat, ya sah-sah saja nggak ada masalah. Yang terpenting satu ibu ya, karena sekarang ini ada jenis kosmetik yang terbuat dari sesuatu yang najis. Itu baru nggak sah. Ya, baru nggak sah. Kosmetik itu harus betul-betul terbuat dari benda yang halal, yang nggak najis kayak gitu ya. Kalau itu ternyata kita tahu terbuat dari bahan najis, hukumnya najis. Kalau najis dibawa sholat itu nggak sah kayak gitu ya. Paham ya? Karena nanti kayak gini, alkohol yang ada di kosmetik, mohon maaf, saya minjem kosmetiknya istri. Terima Minjem kasih. kosmetiknya istri ya. Misal kita Pak menggunakan ini gitu kan, menggunakan bedak ini gitu kan. Nah, jadi misal ada alkoholnya, misal ini permisalan saja, ada alkoholnya. Nah, itu nggak ada masalah kalau alkohol yang ada di bedak-bedak. Kenapa? Karena alkohol yang di bedak ataupun body lotion dan sebagainya dengan alkohol yang ada yang diminum oleh orang-orang itu beda. Ya, itu beda. Sehingga alkohol yang diminum oleh orang-orang itu najis hukumnya. Sementara alkohol yang ada di parfum, yang ada di ini itu nggak najis hukumnya. Ya, nggak najis. Sehingga sah-sah saja kalau dibawa sholat. Tapi kalau misal ada kosmetik yang terbuat, mohon maaf, dari lemak babi, misal kayak gitu kan, atau terbuat dari apa namanya, minyak babi gitu kan, atau istilahnya terbuat dari yang arak tadi, karena saya tadi malam dari sini saya juga belajar tentang kosmetik gitu kan. Siapa namanya istri ngasih tahu karena memang ada katanya kosmetik itu yang terbuat salah satu bahannya dari arak yang biasa diminum itu ya. Kalau memang yang demikian itu nggak boleh dipakai oleh kita karena kita pakai sesuatu yang najis, maka tinggalkan cari kosmetik yang murni dibuat dari benda-benda halal, benda-benda yang diperbolehkan, mungkin tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan kayak gitu dan lain sebagainya. Paham Ibu ya? Ya, terima kasih Ustaz. Tapi kalau mengandung alkohol seperti parfum itu nggak apa-apa gitu ya Ustaz? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oh, Karena beda alkohol yang dipakai di parfum dan sebagainya ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan kalau misal ada orang minum alkohol yang dipakai untuk itu bisa salah satunya yang saya baca itu bisa menjadikan kita buta. Kalau alkohol yang dipakai di kosmetik atau parfum gitu, kalau itu sampai diminum bisa menjadikan orang itu bahaya ke badannya. Salah satunya bisa menjadikan buta. Sementara kalau arak atau khamr yang diminum oleh orang itu kan menjadikan hilang akalnya saja kayak gitu. Makanya itu najis. Paham Ibu ya? Iya, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Ibu. Terima kasih Mbak Roci. Tidak terasa ya Ustadz, waktunya sudah bukan melebihi sih, sudah mau habis. Alhamdulillah tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Jazakallah khair khairan Ustadz atas kajiannya hari ini. Mudah-mudahan kajian hari ini dapat menjadi jalan bagi kita untuk menggapai surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya adalah doa ya Ustadz ya, doa dan penutup yang mungkin akan langsung disampaikan saja, doanya dipimpin oleh Ustadz ya Ustadz ya. Kepada Ustadz, saya persilahkan untuk membacakan doa. Monggo Ustadz, silahkan doanya. Mohon maaf Bu, doa yang bagaimana Ibu ya? Doa penutup kajian dan doa untuk doa yang baik aja, maksudnya doa untuk ibu-ibu semua gitu. Oke, baik. Mohon maaf Ustadz, mangga dipimpin oleh Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li asatidina wa li ustadzatina wa liman ahabbana wa liman awsana bil fatihati wa du'a wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, cintailah mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi dan mencintai kami sejak kecil ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah akan petunjukmu ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah kehidupan kami ya Allah. Cukupkanlah kehidupan kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyibah ya Allah. Berikanlah kami ya Allah ilmu yang bermanfaat dan barakah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal dan baik ya Allah. Warzuqna waladan salih ya Allah. Jadikanlah keturunan kami ya Allah, keturunan yang saleh salihah ya Allah, keturunan yang bisa berbakti kepada kami ya Allah sebagai orang tua ya Allah. Ya Allah, sukseskanlah anak-anak kami ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma amitna bi husnil khatimah ya Allah. Wafatkanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim terhadap diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah, kami senantiasa bermaksiat di hadapan-Mu ya Allah, kami senantiasa bermaksiat dengan nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami senantiasa bermaksiat di hadapan-Mu ya Allah, di atas bumi-Mu ya Allah, maka ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah, karena Engkau jika tidak menyayangi kami ya Allah, maka kami akan termasuk orang yang celaka ya Allah, termasuk orang yang sangat merugi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikanlah kesuksesan kepada kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan selamatkanlah kami dari panasnya api neraka ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil الدين يا مستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم ولا الضالين آمين. Jazakallah khair Ustadz telah memimpin doa tadi Ustadz. Alhamdulillah acara kajian online Hidayah Kansai pada hari ini lancar sampai dengan selesai. Mohon maaf saya selaku moderator kalau ada kesalahan yang mungkin disengaja atau tidak disengaja, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktunya hari ini mengisi kajian di pengajian Hidayah. Jazakallah khair. Mari kita sama-sama ya ibu-ibu membaca doa akhir majelis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jazakumullah khairan katsiran ibu-ibu salehah semuanya. Ustadz juga terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustadz. Tadi ada Ustadz Herizal. Terima kasih Ustadz Herizal. Ini Ustadz Herizal ini adalah Ustadz yang membimbing kita ibu-ibu solehah hidayah ya Ustadz ya, membimbing kita dalam pengajian di Ibu Kansai ini. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Salam kenal Ustadz Herizal. Fadal mukaram Ustadz. Salam kenal Ustadz. Namanya Herizal Adardi Ustadz.
Masya Mohon Allah. arahan dan bimbingnya Ustadz buat kita-kita yang ada di Osaka dan Jepang ini khususnya. Mohon arahannya juga, tausiahnya, jangan bosankan kita Ustadz ya. Nih kita masih perlu arahan Ustadz nih, Masya Allah. Ini kami lagi di Tokyo Ustadz. Ada habis pengajian subuh di Masjid Tokyo, Masya Allah, Alhamdulillah. Nih subhanallah nih Ibu Aidah juga luar biasa semangat nih Ibu Ustadz, mohon arahnya kita bingung Ustadz ya. Insyaallah, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin insyaallah. Terima kasih ya. Tuti, Mas Barakallah fi Ibu semuanya. Ya, sama-sama Ustaz. Terima Fi kasih amanillah Ustaz. Ustaz. Amin Allah, amin Allah, amin ya rabbal alamin insyaallah. Ya, Terima kasih Ustaz. jazakumullah khairan kasiran, Ibu-ibu solehah semuanya. Mohon maaf lahir batin. Kajian kali ini kita tutup ya, Ibu-ibu solehah ya. Ustaz terima kasih, jazakillah khair Ustaz. Mohon maaf lahir batin. Semuanya, ya Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.